Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di Amerika selamat pagi dan juga baik yang berada di Jerman selamat sore. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Sabtu 16 Maret 2024. Yang malam ini kita akan mempelajari tentang materi konseling ya Bapak Ibu, dan temanya adalah pola pengasuhan positif. Dan yang akan menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya terlebih dahulu dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Siagian. Jadi silakan Pak Siagian. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kesempatan pada saat ini kami boleh berkumpul untuk mendengar pelajaran kebenaran firman-Mu. Tuhan, seberapa kami yang hadir di dalam Zoom ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan campur tangan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan, hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu atau yang memberi pelajaran pada kami saat ini, kiranya urapi Tuhan, biarlah melalui perkataan-Mu, apa yang diucapkan, biarlah itu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa perbuatan kami, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima kebenaran pembelajaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Siagian yang sudah membuka kelas kita dengan doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami. Salam semua, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UPIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Battle The Way pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Battle The Way pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayan: Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GPI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GPI Ekousia Agape Karawaci Benton Johnson UPH Karawaci. Pekerjaan: beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Tabha Batam dan juga dosen tamu di STT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Baik, sebelum masuk pada kelas pembelajaran, saya akan terlebih dahulu menyapa narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Dedi. Ya, shalom, selamat malam Bu Aling. Selamat malam juga buat semuanya Bapak Ibu Saudara. Ya, semoga kabarnya luar biasa dan sehat selalu ya Pak.
Amin. Ya, puji Tuhan. Baik, makasih. Ya, baik. Saya serahkan waktu dan tempat pada Pak Dedi. Dipersilakan, Pak. Ya, baik. Ya, malam Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas serial parenting. Jadi hari ini kita akan bahas masih masuk dalam tema besarnya, yaitu pola pengasuhan yang positif. Namun sebelum kita masuk dalam pola pengasuhan yang positif, kita akan belajar dulu tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, ya saudara ya. Nah, ini sangat penting sekali kalau kita berbicara tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa ada banyak hal, poin-poin yang orang tua harus pahami, begitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas materi bahasan kita hari ini, yaitu kita akan bahas tentang, ya ini, sebentar saya perbesar dulu ya. Ya, jadi adalah pengasuhan berbasis hak anak, yaitu pembahasan hari ini kita adalah tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan situasi bukan hanya hari-hari terakhir ini, namun kita bisa melihat bahwa beberapa tahun yang sebelumnya seringkali kita melihat peristiwa-peristiwa baik secara langsung ya dari pengalaman kita maupun kita mengikutinya dari informasi, baik dari berita bahkan juga film ya, tentang anak-anak yang mengalami kekerasan, saudara. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar untuk bagaimana kasus-kasus kekerasan yang terjadi, khusus terjadi pada anak, itu kita bisa melihat ya seberapa besar permasalahan yang terjadi. Nah, baik, kita akan lihat yang pertama, kita harus memahami dulu tentang pengertian anak nih Bapak Ibu ya. Nah, pengertian anak ini beda-beda, di dalam undang pernikahan beda, ya, di dalam undang-undang perlindungan anak itu beda, yaitu tentang kelompok usia ya, usia yang dalam apa kelompok tersebut itu berbeda-beda. Nah, kategori usia untuk pengertian anak di dalam undang-undang perlindungan anak ini, yaitu dinyatakan ya bahwa yang disebut dengan anak-anak itu adalah orang yang belum berusia 18 tahun. Jadi masih di bawah 18 tahun atau maksimal 18 ya persis gitu ya. Maka itu disebut masih anak-anak ya. Nah, startnya itu dimulai dari kapan? Hitungnya dimulai dari anak sejak masih di dalam kandungan sampai dengan bisa dibilang 0 ya, 0 sampai dengan 18 tahun itu masih disebut sebagai anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat slide berikutnya. Dikatakan bahwa undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi tentang anak berdasarkan fungsi dan kedudukan, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat pertama harkat ya, kemudian martabat, kemudian ada hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Nah, ini melekat 3 hal ini nih Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya juga dikatakan bahwa hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Nah, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, perlindungan dari hak sipil dan kebebasan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, anak-anak kita itu dipayungi oleh undang-undang hukum negara ya. Nah, undang-undang hukum negara yang ada di negara kita ini itu berdasarkan undang-undang dari hak asasi manusia yang dicetuskan oleh PBB. Nah, jadi kalau kita melihat ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang ditandai oleh Presiden Jokowi ya, itu adalah undang-undang yang diperbaharui dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ya. Pada waktu itu 2003 itu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Itu ditandatangani oleh Presiden Megawati, saudara. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata ya, setiap anak itu punya hak untuk dalam kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup berbicara tentang hak-hak hidupnya dia. Apa saja, mulai dari bagaimana orang tua menjaga, merawat anak ini. Ketika dia merawat dan mengasuh anak ini, hak-hak apa yang harusnya diterima oleh anak? Itu harus diberikan oleh orang tua. Hak belajar harus diberikan oleh orang tua. Tidak boleh orang tua karena alasan biaya, karena punya pandangan pola pikir yang lama, akhirnya mengekang anak di dalam mendapatkan haknya di dalam pendidikan. Itu nggak boleh. Bahkan bukan cuma itu, saudara, ya. Orang tua juga harus memperhatikan pertumbuhan gizi anak. Berapa persen kebutuhan gizinya dia yang harus dipenuhi pada masa-masa usia-usia tertentu. Misalkan dari 1 sampai 5 tahun. Hal-hal apa saja, gizi apa saja yang harus terpenuhi di dalam dirinya dia. Kalorinya berapa misalkan, vitamin apa saja harus terpenuhi. Itu orang tua harus bisa memberikan. Nah, orang tua harus memperhatikan tentang hal itu. Memang kadangkala Bapak Ibu ada faktor di sini yang memang undang-undang artinya apa? Bukan pola pembiaran, tetapi undang-undang masih terhalang dengan faktor apa? Faktor tingkat ekonomi dari masing-masing orang tua si anak. Misalkan anak usia 0 sampai 5 tahun di kota, tentunya berbeda dengan 0 sampai 5 tahun yang ada di desa begitu. Kenapa? Karena bisa saja, saudara, pendapatan atau ekonomi dari orang tua tersebut berbeda-beda. Sehingga kalau yang di kota pemenuhan gizinya tercukupi, tetapi yang di daerah mungkin sedikit, ya sedikit tidak sama begitu. Sehingga kebutuhan anak akan gizi itu ya akhirnya tidak sama begitu. Nah, tetapi dia tetap dilindungi oleh undang-undang begitu. Jadi orang tua wajib untuk memperhatikan hal itu ya. Kemudian dia juga punya hak untuk tumbuh ya. Untuk tumbuh dan berkembang dengan lingkungannya. Untuk dia belajar, dia memiliki waktu-waktu khusus. Misalkan ada waktu dia untuk beristirahat, maka orang tua harus memberikan hak istirahatnya dia begitu. Kalau sekarang saudara lihat ya, anak-anak bangun pagi, dari pagi-pagi sudah harus mempersiapkan diri, mandi, makan, pergi berangkat sekolah. Kemudian sampai rumah, misalkan kalau sekarang, ya tergantung sekolah beda-beda. Tapi kita lihat anak yang paling cepat pulang di tempat kami jam 1 siang, sudah pulang. Itu kelas 1 sampai kelas 3 SD. Kelas 4 sampai kelas 6, itu kelas jam 3 sore mereka baru pulang. Nah, ada di antara anak-anak mereka, begitu pulang sampai rumah, istirahat sebentar, jam 5 sudah ikut les lagi. Nanti harus ikut ini lagi, itu lagi, dan seterusnya. Bahkan haknya dia untuk istirahat akhirnya terambil karena orang tua menuntut anaknya punya kegiatan-kegiatan lain yang bisa menambah skill anaknya. Ya, misalkan nari, dance, apalagi balet, misalkan basket, kemudian apa, badminton, misalkan begitu. Tetapi sehingga akhirnya apa yang terjadi? Anak dari Senin sampai dengan Sabtu misalkan, waktunya terlalu padat untuk keinginan-keinginan orang tua terlampiaskan begitu. Kapan hak dia untuk istirahat, untuk dia tidur? Kapan hak dia untuk bersosialisasi, bertumbuh bersama dengan rekan-rekannya? Hampir tidak ada. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu, itu masuk di dalam yang disebut dengan itu tadi. Ya, kita sedang membatasi hak asasinya dia. Nah, inilah makanya seringkali terjadi anak mengalami apa yang disebut dengan seperti depresi, stres begitu ya. Nah, mengalami seperti itu kenapa? Karena beban yang terlalu banyak. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang permasalahan seringkali terjadi. Orang tua merasa, ini nggak ada sesuatu. Sebenarnya ini sesuatu yang kurang tepat. Ada bagian dia untuk belajar, ada bagian dia untuk bertumbuh dan berkembang, ada bagian dia untuk istirahat. Begitu. Nah, ini harus diperhatikan oleh orang tua begitu ya. Nah, apalagi dikatakan di sini, berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan. Ya, jelas. Anak-anak yang mengalami kasus-kasus kekerasan, misalkan kasus bullying, ya sampai kemarin kita tahu ya, ada kampus internasional yang bagus ya, yang punya nama hebat, bahkan ya di daerah BSD Serpong ya, saudara, bukan BSD tapi Serpong, kita bisa lihat kasusnya apa yang terjadi. Terjadi satu kasus bully di mana anak ini menjadi korban kekerasan, kemudian diekspos, divideokan begitu ya. Dan akhirnya apa? Jelas nama sekolah jadi tercoreng. Dan ternyata satu di antara pelaku itu adalah ternyata anak daripada seorang selebriti Indonesia ya. Nah, kita bisa melihat ini Bapak Ibu ya, ternyata kasus kekerasan
seringkali terjadi begitu banyak Bapak Ibu, dan semakin hari jumlahnya semakin meningkat, presentasenya terus bertambah. Namun harus juga diperhatikan, ternyata Bapak Ibu tidak hanya di sekolah, kasus kekerasan anak ya, kasus kekerasan, diskriminasi itu juga bisa terjadi di rumah tangga, di keluarga, begitu. Nah, anak yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, karena apa? Karena misalkan orang tua melampiaskan kemarahan emosinya itu di luar batas ya. Ada orang tua ketika menghukum anak disundut dengan rokok misalkan. Ada orang tua ketika memukul anak harus tangannya biru, harus tangannya luka dan seterusnya. Nah, ini hati-hati nih Bapak Ibu, hati-hati. Ya, hati-hati Bapak Ibu bisa berurusan dengan hukum sekalipun Bapak Ibu Saudara itu adalah orang tuanya. Ya, ingat nih, ya, itu bisa terjadi tuh. Nah, apa yang lagi yang terjadi? Perlindungan hak sipil dan kebebasan, diskriminasi di dalam hal-hal hak-haknya dia, hak-hak yang lain apa sih? Misalkan hak-hak dia untuk dia bisa mengenal situasi dan lingkungannya dia, hak-haknya dia untuk dia bersosialisasi, berteman dengan siapapun. Nah, tentunya di dalam pergaulan anak tersebut harus ada batasan dan harus ada pengawasan juga dari orang tua tentunya. Orang tua dalam hal ini karena mentang-mentang ada undang perlindungan yang melindungi anak-anak kita, mungkin akhirnya kita tidak mengawasi. Serba takut gitu misalkan ya. Nanti melanggar undang-undang gitu. Nanti melanggar hak asasi anak misalkan begitu. Kemudian akhirnya orang tua tidak membatasi pergaulannya. Ya tidak begitu ya. Tetap harus diawasi. Namun ada hak anak yang memang harus diterima oleh anak tersebut dan dilaksanakan. Oke, saya lanjut saja Bapak Ibu ya. Nah, ada 3 ancaman anak yang ada di sekitar anak-anak kita hari-hari ini Bapak Ibu. 3 kasus ini adalah kasus yang paling tinggi ratingnya Saudara. Yang pertama adalah tentang eksploitasi anak. Bapak Ibu nggak usah aneh ketika Bapak Ibu ada di sekitar Jakarta, mungkin Jabodetabek, atau mungkin di kota-kota besar lain, Bandung, Surabaya, Medan, dan seterusnya, menemukan bagaimana anak-anak kecil ya dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk apa? Untuk cari uang. Ya, bawa anak kecil bahkan sampai yang balita begitu dibawa untuk apa? Untuk tadi misalkan mengamen ya, kemudian minta-minta uang di lampu merah begitu. Nah, ini adalah bentuk daripada eksploitasi anak. Nah, ini jelas sekali Bapak Ibu sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga sudah masuk di dalam ranah kriminal ya Bapak Ibu ya. Karena ada hak anak yang harusnya sekolah, hak anak untuk bertumbuh, hak anak juga untuk beristirahat, hak anak juga belajar untuk mengenal lingkungan dan seterusnya, itu akhirnya terampas, tertindas begitu. Nah, ini termasuk di dalam kategori penindasan ya Bapak Ibu ya, penindasan daripada hak-hak anak. Dan oleh sebab itu, saya setuju setiap instansi terkait terhadap pemerintah harus melakukan tindakan razia, kemudian hukum seberat-beratnya pelaku yang melakukan eksploitasi anak seperti itu ya. Yang kedua, Saudara, terjadi pelecehan seksual pada anak. Nah, kasus-kasus yang terjadi adalah di mana anak-anak mengalami pelecehan seksual itu bukan hanya terjadi antara seorang anak dengan orang lain, tidak. Bukan hanya terjadi misalkan antara guru dengan anak muridnya misalkan, bukan seperti itu juga. Tetapi pelecehan seksual juga bisa terjadi dari keluarga terdekat misalkan. Paman yang melakukan itu terhadap keponakan bisa terjadi. Ayah tiri misalkan terhadap anak tirinya bisa terjadi seperti itu. Kakek terhadap cucunya bisa terjadi. Bahkan yang lebih parah lagi adalah ayah kandung bisa melakukan pelecehan seksual, bahkan bisa menghamili anaknya. Nah, kasus-kasus ini seringkali kita baca, kita tahu beritanya. Nah, 3 ancaman ini nih Bapak Ibu, ya, ini yang paling banyak. Termasuk yang ketiga adalah kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak itu bisa saja ancaman, intimidasi, sampai kepada tindakan pemukulan atau kekerasan fisik pada anak. Ya, anak diancam untuk tidak bersuara misalkan, karena itu tadi ya kekerasan seringkali dilakukan ya karena misalkan banyak faktor alasan ya yang akhirnya mencetus satu tindakan tersebut. Misalkan kekerasan pada anak karena dianggap anaknya ini agak sedikit ya dalam pengertian daya tangkapnya kurang misalkan seperti itu, sehingga apa yang terjadi, orang tua merasa aduh nih anak selalu bikin kecewa, bikin kesel begitu ya, sehingga akhirnya terjadi kekerasan pada anak sendiri gitu. Atau kekerasan pada anak juga bisa terjadi karena banyak permasalahan bisa terjadi Saudara ya. Misalkan karena masalah-masalah sosial ya dari kelompok masyarakat itu bisa terjadi.
masalah konflik orang tua dengan orang tua, akhirnya anak bisa menjadi sasaran, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Nah, ini 3 yang seringkali terjadi ya, dan ini merupakan 3 besar yang terjadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh ini aja ya. Nah, kalau saudara lihat ada seperti badut ya. Bahkan kalau saya lihat, saya perhatikan nih, bisa sampai malam berjalan kaki begitu. Di daerah BSD ini banyak ya. Kadang-kadang seperti kecapean duduk, anaknya diperintahkan supaya tidur begitu ya, di pangkuannya dia begitu ya. Tapi kalau yang kecil-kecil begitu, yang di balita gitu, saya juga nggak tahu ya, apa memang dikasih obat tidur supaya tetap tidur begitu, atau memang dia kecapean, dia ngantuk, saya kurang mengerti begitu. Tapi kalau saya lihat seringkali anaknya memang seperti tidak aktif. Sepertinya seringkali saya dapatkan begitu dalam keadaan tertidur begitu. Nah, saudara lihat, ini adalah fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat kita, di mana kasus eksploitasi anak itu begitu nyata di depan mata kita. Dan saya melihat hari-hari ini pihak berwenang atau pihak berwajib ya jarang mengambil satu tindakan yang tegas ya terhadap mereka begitu ya. Karena ini masuk dalam penyakit sosial masyarakat ya, dan memang dinas sosial harusnya bekerja sama ya dengan instansi terkait, dengan kepolisian misalkan. Karena ini ada unsur-unsur kriminal di sini, ada unsur-unsur pelanggaran hukum. Nah, seharusnya mereka ini ditangkap ya, anaknya diberikan kesempatan kembali, bukan disebutkan kesempatan, tapi memang haknya dia untuk dia bisa sekolah misalkan, dia bisa belajar, dia bisa berkumpul bersama dengan orang tuanya dengan normal begitu ya, bisa bermain dengan teman-temannya. Nah, itu yang menjadi masih kurang, sehingga banyak aktivis-aktivis perlindungan anak hari ini mereka menyuarakan tentang hal itu ya. Kak Seto berapa kali menyampaikan ya, sampai mengadakan kampanye, kemudian juga seminar begitu ya, memberikan pemahaman supaya kita ini memahami, menyadari dan terbuka wawasan kita tentang apa yang terjadi di sekitar kita berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam hak-hak anak untuk dalam Undang-Undang 23 tahun 2002 ya. Dikatakan adapun hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak anak tersebut sebagai berikut. Yang pertama, setiap anak berhak untuk mendapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu masuk di dalam pasal 4. Jadi kita lihat kasus yang tadi itu termuat di dalam pasal 4. Ya, pasal 4 Undang-Undang 23 tahun 2002 ya, tentang eksploitasi anak. Yang kedua, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya. Jadi harus ada tuh akta lahirnya dia. Kalau orang tua tidak bikin akta lahir anak, ya itu sudah melanggar pasal berapa? Pasal 5. Ya. Kalau anak pasti, memang kalau hal ini pasti umum ya. Ini nggak lihat tingkat ekonomi, nggak lihat tingkat orang yang ada di desa maupun di kota. Ketika punya anak lahir pasti diberi nama. Dan namanya beda-beda memang. Nah, kasih nama pasti. Tapi nama udah ada, tapi belum tentu punya surat-surat. Ya, akta kelahirannya tidak ada begitu, tidak dibikin ya. Nah, itu melanggar tuh. Jadi nggak boleh sampai tidak dibuat haknya dia atau status kewarganegaraannya dia, di mana anak ini lahir dan diakui oleh negara. Yang ketiga, selain itu seorang anak berhak untuk beribadah menurut agamanya. Jadi seorang anak itu dituntut untuk mengenal agamanya masing-masing. Kalau orang tuanya dari Islam, maka anaknya dididik di dalam ajaran agama Islam sejak anak-anak. Bukan nanti setelah remaja, bukan, tetapi sejak anak-anak. Nah, saya nggak tahu dengan anak-anak kita. Ada nggak anak-anak yang hari ini anaknya nggak mau sekolah minggu, tapi orang tua yang Kristen membiarkan saja? Biarin dah, udah di rumah aja. Habis kan kalau dia ada di gereja, di sekolah minggu, waduh ini anak super aktif. Nanti waduh kalau ada di sekolah minggu, ini anak semua bangku atau mainan-mainan apa begitu yang gambar-gambar apa, itu bisa diacak-acak sama dia begitu. Jadi udahlah lebih baik di rumah saja sama si mbaknya begitu ya. Jadi nggak usah sekolah minggu. Bapak Ibu melanggar. Begitu. Kenapa? Agama adalah sesuatu yang diakui di dalam undang-undang. Dan ingat, anak-anak punya hak
di dalam belajar tentang agama dari keluarga yang menganut keyakinan tersebut. Jadi termasuk anak-anak kita, Bapak Ibu, ya, bukan hanya perintah Tuhan untuk membawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhannya, untuk belajar, tetapi juga Bapak Ibu, undang-undang negara menyatakan tentang hal itu. Anak-anak harus memenuhi haknya di dalam mengenal ajaran agama. Jadi saya berharap supaya jangan sampai anak-anak kita, ya, kita tidak bawa ke sekolah minggu nih, karena alasan anak kita bandel, anak kita nakal, begitu ya. Nah, itu bukan alasan. Kemudian dikatakan berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya. Dalam bimbingan orang tuanya itu pasal 6. Biarkan anak kita, Bapak Ibu, bisa berekspresi seperti apa adanya dia. Toh anak-anak dalam usia-usia tertentu memang aktif, begitu. Rasa ingin tahunya begitu kuat. Dia ingin belajar, begitu. Nah, setiap anak itu tumbuh di dalam kecerdasannya dengan itu tadi, pola dan tingkah laku yang aktif seperti itu. Jadi ketika kita juga barang anak untuk suruh diam, nah kita juga salah di situ. Diam kamu. Ya, karena kita nggak suka nih anak terlalu aktif begitu. Padahal memang anak usia misalkan 5 sampai 12 tahun memang rasa ingin tahunya kan kuat, begitu. Namun kita seringkali menggunakan kekerasan, menggunakan otoritas sebagai orang tua sampai gebrak meja, tunjuk-tunjuk, melotot mata begitu ya. Sampai mau keluar tuh mata begitu. Untuk apa? Mengintimidasi anak kita supaya jangan terlalu aktif. Nah, kecuali kalau aktifnya udah berbahaya, main di pinggir jurang misalkan begitu ya. Itu tentu orang tua harus memperingatkan begitu ya. Kalau sudah di batasnya lebih daripada itu. Tetapi juga tentunya juga tidak dibenarkan dalam bentuk kekerasan. Nah, Bapak Ibu yang selanjutnya, yang keempat, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya. Bagaimana dengan anak yang diadopsi misalkan? Ada orang tua yang menyerahkan anaknya kepada pihak yang lain, berarti bukan anak kandungnya, berarti dia anak adopsi begitu. Nah, apakah harus dirahasiakan? Di masyarakat kita hari ini, kalau adopsi anak, itu tidak dikasih tahu siapa papanya. Nggak pernah diceritakan, bahkan sampai anak itu menikah lagi. Ada kasus seperti itu, ternyata baru 1 kali tahu. Dia jumpa dengan seseorang, ada yang ceritain, kamu ini sebenarnya bukan anak si om, tante itu. Kamu bukan anak mama kamu yang sebenarnya loh. Mama kamu tuh ada di sana tuh sebenarnya. Diceritain kisahnya, apa yang terjadi. Marah anak ini sama orang yang mengadopsinya itu. Sedih begitu. Kenapa disembunyikan begitu? Ya itu karena tadi, karena takut. Kita sudah gedein, biayain banyak, kita sudah, semuanya kita sudah berkorban, gila nanti sudah bersama pulang ke mamahnya begitu. Ada ketakutan-ketakutan dari orang yang mengadopsi seperti itu. Nah, sehingga dirahasiakan siapa orang tua kandungnya. Sekalipun orang tuanya sudah tidak ada, sudah almarhum dan almarhumah, tetap harus diberitakan, harus diberitahu. Jadi bukan sesuatu hal yang dirahasiakan begitu. Ya, harus diceritakan. Pak, waktu saya adopsi dari bayi, ceritakan prosesnya. Kalau zaman sekarang ada jejak digitalnya, misalkan saudara bisa rekam videonya pada waktu adopsi itu, misalkan dari rumah sakit, kemudian nanti ke pihak hukum, notaris atau dan seterusnya begitu ya. Ada ada semua dokumen-dokumennya begitu. Nah, saudara harus ceritakan, kasih tahu begitu. Ya. Kemudian dikatakan dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal 7 ayat 1 ini, ya. Nah, dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat memenuhi tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Kalau sekarang, ya ini pasal 7 ayat 2-nya. Nah, kalau sekarang ada orang tua yang menitipkan anak-anaknya di panti asuhan, tetapi data orang tuanya itu ada, lengkap. Bahkan ada beberapa yang memang tahu mama papahnya ada di luar, tidak mampu begitu, namun mereka diadopsi oleh panti asuhan dan anaknya tinggal di panti asuhan, disekolahkan, mendapatkan hak-haknya begitu ya. Ada hak istirahat, ada hak untuk belajar, ada hak untuk berkembang ya di dalam kreativitas anak-anak gitu ya. Itu ada yang seperti itu ya. Nah, yang kelima, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Itu dimuat di pasal 8. Nah, Bapak Ibu, kita lihat. Ternyata anak-anak kita juga sama. Harus mendapatkan haknya dia di dalam bidang kesehatan. Beberapa orang tua ya, dia menjaga melindungi anaknya dengan memberikan polis asuransi misalkan. Bukan hanya polis asuransi kesehatan, tetapi juga polis asuransi pendidikan misalkan. Nah, itu beda-beda polis misalkan. Nah, apa yang terjadi juga sejak anak lahir,
misalkan vaksinnya, ya itu juga harus didapatkan oleh anak itu. Orang tua harus memberikan tentang hal itu. Nah, ketika anak sakit, orang tua berhak untuk menjaga, merawat, ya, kemudian membawa anak itu menjadi sembuh, misalkan diobati, ya. Nah, orang tua berhak tuh begitu tuh, ya. Jadi tidak ada pola pembiaran, ya. Kemudian ada jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisiknya dia. Ya, kebutuhan fisik tentunya berkaitan dengan itu tadi ya, Bapak Ibu ya, pola makannya ya seperti apa ya, perkembangan mentalnya dia juga diperhatikan. Ya, kemudian hal-hal spiritual. Nah, itu berhak untuk didapatkan oleh anak. Nah, yang keenam Bapak Ibu, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi anak-anak kita berhak untuk sekolah. Anak-anak kita berhak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang menunjang kemampuan si anak, mendukung dan mengembangkan kecerdasannya dia. Jadi harus itu, orang tua harus memberikan itu. Nggak boleh orang tua melarang anaknya untuk sekolah dan memutuskan memberhentikan anaknya sekolah karena tidak ada biaya misalkan. Ada banyak cara dan jalan sebenarnya untuk tidak memberhentikan anak itu untuk tidak sekolah. Ya, bisa banyak jalan. Yang ketujuh, memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tahap kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat. Anak-anak cacat juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi jangan pikir ketika anak mengalami kekurangan di dalam fisiknya, kemudian orang tua merasa, anak ini tidak mungkin bisa bersaing dengan anak yang normal, sehingga anak ini tidak disekolahkan, atau ya disekolahkan dengan asal-asalan begitu ya, dengan asal-asalan, ataupun coba panggil guru les ke rumah seperti itu. Bapak Ibu nggak boleh, harus ya, harus, karena negara melindungi anak-anak yang mengalami disabilitas ini ya, anak-anak yang mengalami penyandang cacat tubuh ya, itu dia berhak juga mendapatkan hak yang sama di sekolah. Di tempat kami itu nggak ada batasan, anak yang memang harus menggunakan kursi roda dia belajar sama, di kelas dengan teman-temannya sama, kemudian jamnya sama, semuanya serba sama, tidak ada yang dibedakan begitu. Nah, orang tua nggak usah malu ya kalau punya anak yang seperti itu, punya kekurangan gitu, sehingga akhirnya orang tua yang jadi stres begitu. Anak akhirnya juga jadi korban orang tua karena untuk menghindari rasa malu itu. Jadi anak disembunyikan, tidak diperlihatkan begitu. Yang kedelapan, memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. Ya, berhak untuk hal itu. Sebenarnya tidak hanya di bidang di sekolah ya. Maaf Pak Dedi. Ya. Ininya nggak jalan, Pak. Apanya? Oh. Ya. Saya ini coba sudah ya. ke-8. Ya. Iya, saya coba ya. Saya itu lagi. Ini ya. Oke. Ya, oke. Ya. Siap, Pak. Sip. Nah, ya. Yang ke-8 dikatakan memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. Anak-anak yang pintar berhak dia mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih lagi. Kalau dia berprestasi di sekolah, anak berhak untuk mendapatkan, sekolah harus memberikan pengakuan, reward ya, tentang keberhasilan si anak ini, tentang pengakuan atas keberhasilan si anak ini, atas kecerdasan si anak ini. Orang tua juga sama, ya, harus memberikan pujian, ya, memberikan reward juga boleh, ya, yang sederhana lah begitu. Sehingga apa? Sehingga anak memang kebutuhan dia untuk diperhatikan, kebutuhan dia untuk disayangi oleh orang tua dan orang-orang yang sekitarnya, itu bisa dia terima dengan baik. Ya. Yang ke-9, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Bapak Ibu, lihat nih, anak perlu untuk didengar. Anak diberikan kebebasan, hak untuk dia memberikan baik itu pertanyaan maupun pendapat. Seringkali orang tua merasa ketika anak memberikan masukan dianggap tidak sopan, dianggap melanggar etika, dianggap tidak pantas. Seorang anak memberikan masukan, ngajarin orang tua dan seterusnya lah. Nah, pandangan-pandangan ini masih terjadi hari ini. Ya, ada orang tua maksudnya yang masih berpikiran mundur. Ya, ke zaman G30 SPKI dulu ya, saudara masih suka begitu. Ya. Sukanya apa? Ketika diberikan saran sama anaknya, ketika anaknya bertanya, ketika anaknya menanyakan sesuatu misalkan, atau memberikan pandangan, kemudian dia nggak apa, lu anak kecil, nggak usah ajarin papa lebih tahu, papa lebih pengalaman, sebelum kamu ada, papa sudah ada.
Ya, papa nih sudah jauh lebih tua dari kamu nggak usah kasih ikut-ikut campur urusan papa. Nah, itu nggak boleh begitu tuh. Anak punya hak untuk dia bercerita. Anak punya hak untuk memberikan usulan-usulan. Orang tua haknya adalah untuk apa? Untuk mendengarkan, duduk manis, dengar apa yang dia bicarakan, tangkap apa yang sedang dia sampaikan dari isi hati dia, apa yang ada di dalam pikiran dia, apa yang ada di pengamatan dia tentang siapa, tentang you sebagai orang tua, atau tentang keluarga yang lain, misalkan tentang ibu, tentang adik-adik yang lain, atau tentang ekonomi keluarga misalkan. Nah, kita perlu untuk berembuk, ngobrol, mendengar, menyampaikan, kemudian menganalisa tentang pandangan si anak itu. Jadi jangan sedikit-sedikit rapinggang, sedikit-sedikit nada tinggi, ya, darah tuh kayaknya udah mendidih banget begitu, sensi banget begitu ya. Tiba-tiba namanya orang tua langsung, langsung marah, dada nggak sesak begitu ya. Napas tengah engah begitu, karena kesal begitu ya. Anak memberikan masukan, saran begitu kepada orang tua, seakan-akan ngajarin begitu. Nah, yang kayak begini salah, ini nggak benar, ya, harus diperbaiki. Yang 10, untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Ada hak dia untuk beristirahat. Seharusnya ketika dia berangkat pagi-pagi, dia bangun jam 5 pagi, dia pulang sekolah jam 3, itu panjang sekali aktivitasnya dia. Belajar itu bukan nggak capek, capek belajar. Tapi sampai rumah, makan, istirahat, sampai jam 4 udah harus pergi lagi karena jam 5 harus selesai sampai jam 6. Pulang sampai rumah harus beres-beresin buku, kemudian belajar sebentar, 1 jam, ya, jam 8, setengah 9 sudah harus tidur lagi. Besok begitu lagi. Nah, ini orang tua dengar baik nih, ya, jangan seksa anak kita. Begitu. Oh, Bapak berarti salah dong. Saya pengen, kan prinsip saya, ini hak-hak saya, anak-anak saya. Saya pengen anak saya punya kelebihan yang lain, bukan cuma sekolah doang. Iya, dengar. Tapi kalau Anda ada di posisi yang seperti itu, coba lihat, anak setiap hari bebannya lebih banyak. Begitu. Tugas-tugas di sekolah itu banyak yang harus dia selesaikan. Kapan waktu dia beristirahat? Kapan waktu dia untuk berkembang? Pikiran dia tidak harus dibuat seperti laptop yang terus bekerja terus semaunya kita. Adu kekuatan dengan kita. Kita bisa mengerjakan sesuatu di depan laptop 8 jam. Laptop itu harus ikutin kita begitu. Anak kita kan bukan robot. Anak kita butuh untuk dia beristirahat, recovery tubuhnya. Dia perlu untuk berkembang anak-anaknya. Berkembang di dalam hal apa? Pertumbuhan fisiknya. Begitu. Nah, tolong jangan terlalu memaksa. Begitu. Kenapa? Ini dilindungi oleh undang-undang nih, Bapak Ibu Saudara. Ya, undang-undang melindungi tentang hal itu. Ya, jadi jangan cuma nuntut kalau anak ada kekerasan di luar, kemudian kita juga nggak introspeksi diri. Sebenarnya kita juga pelakunya, begitu, di keluarga. Nah, yang ke-11, mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi. Pendek lu, boger lu, hitam lu, maaf ini Bapak Ibu ya, sekali terjadi seperti itu. Hitam lu, keriting lu, sipit lu, begitu. Kurus lu, gendut lu, apalah semua, begitu. Boleh nggak orang tua manggil anaknya dengan kekurangan fisik itu? Nggak boleh. Nah, ini mesti bertobat nih. Ya, yang di grup ini nggak ada, yang di Zoom nggak ada, ya, yang di Zoom nggak ada. Nggak ada yang begini, ya. Tapi ada orang tua makan kalau manggil anaknya dan kekurangan fisiknya sambil ketawa-tawa. Dan kakek-kakak yang lain atau adik-adik yang lain juga ikut tertawa. Nah, ini diskriminasi, nggak boleh. Begitu. Atau membeda-bedakan. Dulu saya pernah sampaikan di khotbah. Ya, kalau kita punya anak kita 2, jangan suka beda-bedain. Biasanya orang yang latar belakang Tionghoa suka beda-bedain. Kalau misalkan waktu lahir, anak yang pertama hidupnya masih susah, ya namanya baru nikah. Namanya baru nikah, baru sesuatu dimulai dari nol. Ya, kemudian dianggap, wah, waktu anaknya lahir yang pertama tidak bawa hoki. Kemudian beberapa tahun kemudian punya anak yang kedua, ya, kemudian sudah mulai terbuka hokinya. Kemudian dianggap ketika anak yang kedua lahir, itu dia bawa hoki bagi dirinya dia. Berarti dia secara tidak langsung mengatakan anak pertama kan tidak bawa hoki. Sehingga apa yang terjadi? Perlakuan anak ke-1 dan anak yang kedua beda. Karena dianggap anak yang kedua membawa hoki, membawa hidup nyaman bagi dia, maka dia lebih sayang, lebih perhatian. Anak yang pertama kurang diperhatikan. Diskriminasi loh Bapak Ibu loh. Betul tuh anak Bapak Ibu, ibu-ibu yang melahirkan. Tetapi ketika ibu melakukan itu, bapak melakukan itu, ibu-ibu sedang, bapak-bapak sedang melakukan diskriminasi terhadap anak kandung Bapak Ibu Saudara. Itu darah daging Bapak Ibu sedang didiskriminasi. Dibiarkan di dalam satu tekanan penderitaan bertahun-tahun secara psikologis, dijajah oleh Bapak Ibu karena perlakuan yang seperti itu. Nah, ini harus sadar nih, bertobat nih, jangan seperti itu. Ya, jangan karena pengen punya anak laki yang keluar perempuan, waduh, udah nggak diperhatiin dah, bodoh amat dah.
Kasihan kan anak seperti itu. Tanggung jawab kita sama Tuhan kemana? Begitu. Ya, eksploitasi. Nah, dalam hal ini baik secara ekonomi maupun seksual. Ini yang saya ngomong sekarang nih. Ya, seperti itu. Itu nggak boleh. Ya, harus dihindari. Kemudian pola penelantaran di masa bodohin, anak mau pergi kemana, nggak mau ditanya. Mah, coba tanya, Mah, itu anak kemana, Mah, hari ini kok nggak pulang, begitu. Kagak ada begitu. Nggak pernah nunggu istrinya, suruh tanya. Istrinya juga nggak begitu, nggak pernah nanya. Bodoh amat, lu mau kemana? Iya, mau kemana? Iya, begitu. Mama papa sibuk dagang, misalkan. Berduaan ada di toko, misalkan. Anak-anak di rumah pulang sekolah. Nggak pernah diteleponin. Pokoknya kita ketemu di rumah ya, titik ketemunya di rumah ya. Entah papa pulang sampai rumah jam 8, jam 9, lihat ketemu anak tiba-tiba udah tidur. Itu masuk dalam pola penelantaran. Betul kita cari duit, kita cari uang. Tapi ketika kita tidak pernah berpikir tentang dia, nggak telepon misalkan, kemudian nggak pernah berkumpul, bertanya begitu. Atur waktulah setidaknya ketika anak mau pulang misalkan, istri udah pulang duluan, suaminya di tempat dagang, di toko misalkan. Supaya apa? Setidaknya orang tua itu bisa ketemu dengan anaknya. Begitu. Ya. Kemudian kekejaman bisa banyak hal, hukuman-hukuman yang mengarah kepada kekerasan fisik misalkan itu bisa terjadi. Guru juga tidak boleh melakukan hal itu, ya apalagi guru sekolah minggu nggak boleh juga, ya melakukan kekejaman seperti itu. Ada nggak kekejaman yang menyiksa psikologis anak? Ada misalkan, ketika di kelompok misalkan anak-anak kalian diajak duduk sama-sama kumpul, ya anak itu didiamin. Waktu anak itu sendiri melihat, ya teman-temannya semua suruh kumpul dan gurunya ada di situ bisa ketawa-tawa, bercanda-bercanda, anak ini tersiksa nih batinnya. Nah, kalau saya lihat kayak begini, orang tua lihat ada yang terjadi di sekolah minggu misalkan kayak begini, laporin tuh. Ya. Laporin, cabut anak kita, jangan sekolah minggu di situ. Ya, laporkan. Ya, laporkan kemana? Ya ke tumbalannya gitu. Sampaikan seperti itu. Ya, nggak boleh ada hal-hal yang seperti itu. Kemudian tindakan kekerasan misalkan, menghukum di luar batas misalkan, anak suruh berdiri angkat kaki sampai 1 jam misalkan, nggak boleh turun, nah itu penyiksaan tuh. Ya, kemudian penganiayaan pemukulan sampai menyebabkan luka fisik misalkan, itu sudah masuk di dalam penganiayaan. Hati-hati kalau kita sampai keterpasan, mukul anak orang misalkan, sampai misalkan anak itu misalkan cara tidak langsung berdarah, waduh fatal akibatnya Bapak Ibu. Fatal ya. Hati-hati, jangankan mukul anak-anak ya. Dalam hal lain aja kita bisa berurusan dengan hukum. Nah, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya. Jadi lihat nih Bapak Ibu, begitu lengkap sekali perlindungan anak ya di dalam aktivitas anak-anak tersebut dari payung hukum. 12, untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak-anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Ya Bapak Ibu, diperlukan pertimbangan-pertimbangan ya di dalam hal untuk bagaimana mengasuh tentang hak anak itu ya. Yang ke-13, memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Nah ini boleh, ini Bapak Ibu bisa laporkan, kalau kasus-kasus yang terjadi seperti ini, Bapak Ibu sudah bisa langsung laporkan kepada kepolisian ya, sudah bisa. Yang ke-14, mengambil kebebasan sesuai dengan hukum. Ya, tentunya kebebasan di sini adalah tentunya kebebasan yang kita tahu kebebasannya itu yang terambil, terampas, teraniaya, tertindas begitu. Yang ke-15, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup. Dan untuk hukum bagi anak-anak yang dirampas kebebasannya. Bapak Ibu, ketika ada anak-anak yang menjadi korban, anak-anak tidak boleh diekspos, anak tersebut. Tidak boleh dimasukkan nama aslinya. Fotonya tidak boleh diekspos, walaupun tidak dari depan, dari belakang misalkan. Tidak boleh disebut identitasnya dari sekolah mana, anak ini kelas berapa, jenis kelaminnya apa. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Itu harus terlindungi anak-anak yang mengalami korban kekerasan maupun juga korban-korban lainnya. Itu dia punya hak untuk dilindungi. Nah, Bapak Ibu, ini banyak poinnya, banyak sekali ya. Namun tentunya saya akan sampaikan sampai dengan 19 karena waktu ya. Waktu ini beberapa poin-poin penting saja. Yang ke-16 adalah untuk dirahasiakan bagi setiap anak menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual berhubungan dengan hukum. Ayat 15 tadi, nomor 15 dengan 16 itu sama. Berhubungan. 17, mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.
Jadi lihat Bapak Ibu ya, dua-duanya sama, korban maupun perilaku sama-sama mendapatkan bantuan hukum. Ya, walaupun melakukan tindakan kejahatan anak itu, kejahatan anak misalkan, tetap dia juga berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum. 18, pasal-pasal yang membuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Yang 19, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. Jadi undang-undang juga mengatur kewajiban anak terhadap orang tua itu bagaimana. Kewajiban anak kepada kakaknya itu seperti apa. Anak dengan anak dengan orang tua. Itu juga diatur oleh undang-undang. Ya. Nah, ini 19 poin berkaitan dengan itu tadi. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Saya cepat saja. Bentuk-bentuk pelecehan seksual. Ya. Nah, kejahatan seksual pada anak khususnya. Karena ini kita bahas tentang anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pelecehan seksual itu dapat dibagi menjadi dua. Yaitu kata melecehkan dan seksual. Pelecehan dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Menurut Bevis, pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja, tetapi pada kaum laki-laki juga bisa saja terjadi korban pelecehan seksual. Kalau pelakunya gay, ya pasti yang dilecehkan adalah anak laki-laki, begitu. Kalau yang normal, biasanya anak perempuan, begitu. Ya, bisa terjadi seperti itu. Dan juga Bevis ini mengelompokkan menjadi 4 kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, ada yang seperti itu, ya, ada, ya, orang dewasa perempuan yang melecehkan anak laki-laki juga ada. Namun lebih banyak adalah laki-laki yang melecehkan anak perempuan. Kemudian heteroseksual, artinya apa? Yang normal gitu, yang biseksual ya, yang biseksual itu bisa melakukan kepada homoseksual misalkan, seperti itu. Dan homoseksual bisa melecehkan juga heteroseksual. Jadi kebalikannya. Jadi pelecehan seksual ini kompleks ya, banyak ya, bisa terjadi itu tadi ya, dengan latar belakang yang begitu banyak dan berbeda. Nah, pelecehan seksual semakin banyak terjadi di Indonesia nih. Dengan berbagai macam bentuk, ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkatan pertama disebut dengan gender harassment, ya. Apa itu? Nah, adalah pernyataan atau tingkah laku bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin. Bentuk-bentuknya antara lain cerita porno atau gurauan yang mengganggu. Kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang. Katakan rayuan tentang penampilan seseorang, ya. Tentang apa? Tentang tubuhnya atau kehidupan seseorang. Ya, berkaitan juga dengan memandang secara terus-menerus, mengeringkan mata atau melirik dengan cara yang tidak pantas, ya, memperlihatkan, memakai atau menyebarkan benda-benda yang tidak senonoh, seperti gambar misalkan, ya, gambar-gambar yang tidak baik itu, ya, kemudian buku, kemudian video porno, ya, memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena jenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacukan atau mengabaikan berdasarkan gender, serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan kalian perempuan. Nah, saudara lihat, ini adalah bentuk pada tingkat pertama di dalam bentuk pelecehan seksual, yaitu tentang gender harassment. Jadi seringkali memancing dengan rayuan-rayuan, omongan-omongan yang mengarah kepada masalah seks, ya, begitu ya, yang kepada hal-hal yang tidak baik tentang anatomi tubuh dari si perempuan itu misalkan, ya, disebutkan, diucapkan dan lain hal. Dan bahkan juga dengan satu tindakan, ya, itu tadi mengirim foto, gambar-gambar yang seksi-seksi begitu ya, bahkan menjurus kepada hal-hal yang porno. Dan juga ada terjadi di kantor, yaitu apa? Nah, seringkali juga kita bisa melihat ya, kalau atasannya laki-laki, misalkan punya anak buah perempuan cantik, masih muda, misalkan dia naksir begitu ya, kemudian dia melakukan itu tadi tuh, namanya sebagai atasan terhadap bawahan. Nah, itu tadi dengan berbagai macam ajakan, bujukan, rayuan begitu ya. Kalau kamu mau ikut jalan pacaran sama saya, nanti gaji kamu saya naikin, saya promosikan dan seterusnya. Itu belum ada tindakan, tetapi sudah dalam bentuk ucapan misalkan ya. Keinginan yang diungkapkan itu sudah masuk di dalam kategori daripada gender harassment. Ini laki-laki mesti hati-hati nih. Kalau perempuan cerdas, cilaka ya.
Dia ngomong lewat WA nih, begitu. Direkam misalkan, kalaupun suara misalnya gitu ya, atau video call direkam, ada buktinya. Aduh, udah kasus ya, matang, benar-benar matang. Jadi mesti hati-hati ya, mesti apa namanya? Ya itulah kita ya, harus punya pikiran yang bersih, pikiran yang baik ya. Jangan ada hal-hal dikuasai oleh hal-hal yang negatif di dalam diri seseorang. Ya, nggak usah diperpanjang waktu masalahnya. Yang kedua, tingkatan kedua, seduction behavior. Ya, adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh, bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Enggak ada ancaman. Tetapi lihat, ada tindakannya. Nah, bentuk-bentuknya antara lain pembicaraan mengenai hal-hal bersifat pribadi atau bersifat seksualitas. Nah, tindakan untuk merayu seseorang. Ya, perhatian seksual seseorang. Usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang. Nah, seseorang ini bisa siapa saja, Bapak Ibu ya. Bos dengan atasan, dengan bawahan bisa. Guru dengan murid, mahasiswa dengan dosen, misalkan begitu, ya. Mertua dengan menantu, bisa siapa saja bisa terjadi. Ya. Kemudian usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang, ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila. Ini udah dalam bentuk ajakan. Ada kesempatan, yuk kita pergi sama-sama, yuk kita nginep di hotel bareng dan seterusnya. Ini udah masuk dalam bentuk pelecehan seksual nih. Nah, yang buat perempuan-perempuan, tolong tangkap, lihat apa yang dimaksud dengan tingkatan-tingkatan ini. Kalau Bapak Ibu boleh menjadi korban, udah laporin aja, ya, laporin aja. Tapi ini bukan hanya kepada perempuan dewasa, kepada anak-anak juga begitu. Tadi kan anak-anak usianya kan dari kandungan, dari nol, saya hitung dari nol kandungan ya, belum lahir begitu, sampai dengan 18 tahun. Nah, jadi kalau anak-anak kita misalkan ada pengalaman yang mengarah dari seseorang, laki-laki misalkan, kepada tindakan-tindakannya seperti ini, berarti itu sudah masuk di dalam pelecehan seksual. Pelecehan seksual tidak hanya menyentuh, meraba, memeluk, ya, bukan cuma itu, tetapi pelecehan seksual masuk di dalam tingkatan-tingkatan ini. Nah, kemudian apa yang dikatakan di sini? Mengganggu privasi seseorang secara sengaja, menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual. Ya, mengucapkan kalimat-kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebabkan gosip seksual seseorang. Nah, ini saya pikir saya nggak perlu jelaskan ya, nggak enak saya untuk menyampaikannya, tetapi Bapak Ibu bisa menangkaplah apa yang ditulis di dalam tingkatan yang kedua ini. Yang ketiga, tingkatan ketiga disebut dengan seksual bribery ya, bukan BlackBerry, tapi bribery, yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual. Jadi kalau yang ketiga sudah mengajak, ya, disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Kalau tadi adalah sindiran, kalau sekarang sudah ajakan, benar-benar ajakan. Bentuk-bentuknya antara lain secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual. Misalnya dipeluk, dirabah, dicium, dibelai, ya bahkan dan selanjutnya ya. Nah, secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang. Pemaksaan tindakan seksual karena memberi janji atau hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual. 2 tahun lalu, entah setahun kemarin ya, yang kejadian seorang manajer yang ada di pabrik perusahaan yang ada di Karawang ya. Ternyata ini banyak sekali korban yang mengalami seksual bribery, saudara. Banyak sekali perempuan-perempuan yang kena korban itu dijanjikan dengan cara yang seperti ini, dan akhirnya bersedia ya, si perempuan itu mengikuti keinginan daripada pimpinannya. Nah, ketika ini terjadi, Bapak Ibu, biasanya memang orang yang punya pegang otoritas, biasanya bisa melakukan tentang hal itu kepada bawahannya. Nah, seringkali karena dia punya kuasa, karena dia punya jabatan, dia punya uang, hukum bisa dia beli. Banyak sebenarnya kasus-kasus yang terjadi, Bapak Ibu ya, berkaitan dengan pemimpin-pemimpin di pemerintahan, misalkan, yang melakukan pelecehan seksual terhadap sekretarisnya, terhadap perempuan-perempuan yang secara umum yang ada di luar begitu. Namun kasusnya silent. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena itu tadi, kekuasaan, karena uang. Akhirnya semua bisa tutup mulut begitu. Padahal kasihan korbannya kan, masa depannya hancur seperti itu. Nah, anak-anak juga begitu, anak-anak di sekolah, terutama anak-anak yang sudah tahap remaja ya, seringkali kan juga begitu. Diancam dengan nilai, diancam ya dengan berbagai hal, apalagi mohon maaf misalkan si anak perempuannya cantik misalkan, tapi kurang cerdas misalkan, itu bisa dijadikan
sebuah senjata misalkan dari oknum yang tidak bertanggung jawab misalkan ya, untuk itu tadi mengikuti kemauannya dia. Jadi memang kasus-kasus yang terjadi di sekolah juga banyak tentang hal ini, ada begitu. Tetapi memang biasanya ada apa namanya ya, ada usaha untuk tidak diekspos sekolah tersebut. Kenapa? Karena otomatis ketika nama sekolahnya tercoreng, siapa yang mau sekolah sana gitu. Orang tua juga jadi was-was kan. Jadi mereka berpikir, wah bahaya kalau sekolah di sini begitu. Nah, ini yang akhirnya itu tadi, kasusnya misalkan tetap berjalan gitu namun tidak diekspos. Yang keempat, tingkatan keempat seksual coercion atau disebut dengan TRAPE, yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima dari seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang. Ya, jadi yang keempat ini Bapak Ibu kita bisa melihat nih, ya. Ini sudah masuk di dalam bentuk yang lebih berat lagi. Jadi ada 4 yang disebut dengan pelecehan seksual, kita bisa melihat. Nah, ini adalah penjelasan-penjelasan tentang hal itu. Jadi jangan selalu berpikir pelecehan seksual itu hanya sebatas itu tadi, ya, melakukan sentuhan-sentuhan. Tidak. Ternyata kita sudah berbicara tentang hal-hal kepada seseorang yang sampai merecehkan begitu ya, itu sudah masuk di dalam pelanggaran pelecehan seksual. Ya, oke Bapak Ibu, saya pikir ini saya nggak bisa sampaikan semua, tapi saya akan berusaha untuk saya sampaikan sampai saya harus lihat jam, karena kita terbatas jamnya. Kalau sudah mau jam 8, saya akan lanjutkan ya Bapak Ibu Saudara sampai dengan ya waktu kurang lebih beberapa menit lagi. Nah, 10 tipe pelecehan seksual nih Bapak Ibu harus bisa kita pahami. Yang pertama, ini bentuknya ya, bentuknya. Yang pertama, main mata atau pandangan yang menyapu tubuh. Biasanya dari atas ke bawah atau seperti mata keranjang yang penuh dengan nafsu. Ya, melihat sosok figur dari seorang wanita, kemudian melihat begitu secara dari atas kepala sampai dengan ke bawah gitu ya. Kalau apa namanya? Istilahnya, kalau lihat wanita tidak berkedip matanya begitu. Nah, itu adalah bentuk daripada pelecehan seksual tingkat yang pertama nih, Bapak Ibu. Yang kedua, siulan nakal dari orang yang dikenal atau tidak dikenal. Nah, itu. Yang ketiga, bahasa tubuh dirasakan merecehkan, merendahkan, dan menghina. Tahu ya, kalau bahasa-bahasa tubuh ya, Bapak Ibu ya, gaya-gaya yang menjurus kepada tindakan-tindakan atau bentuk pelecehan seksual, misalkan seperti memperagakan, ingin mencium begitu ya. Nah, itu masuk di dalam pelecehan seksual tuh. Yang keempat, komentar yang berkonotasi seks atau kata-kata yang melecehkan harga diri, nama baik, reputasi atau pencemaran nama baik. Yang kelima, mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno, misalkan humor porno atau lelucon-lelucon cabu lainnya. Ini bukan yang 9, ini 6 nih ya. Yang keenam, perilaku meraba-raba tubuh korban dengan tujuan seksual. Nah, terbagi menjadi beberapa kategori. Yang A adalah cubitan, coretan, tepukan, atau sentuhan di bagian tubuh. Nih Bapak Ibu, nggak sedikit terjadi di gereja ya. Ada hamba Tuhan, ini nggak semua, ada hamba Tuhan ya, yang suka tepuk-tepuk perempuan. Suka tepuk-tepuk perempuan, ya suka rangkul-rangkul perempuan begitu, yang bukan istrinya. Walaupun itu jemaatnya, walaupun dia pemimpinnya, tapi dia nggak sadar tuh sebenarnya, ya, nggak sadar. Ini adalah bentuk daripada pelecehan seksual. Kalau dia belajar, dia tahu. Kan tidak harus. Kalau kita memperhatikan jemaat, kita akrab. Kan nggak harus kita mencorek, nggak harus menepuk, nggak harus kita sentuh pipinya, nggak harus kita peluk, kita gandeng. Itu nggak, itu kurang tepat begitu. Jadi kalau saya nih Bapak Ibu ya, saya hindarin ini, kecuali salaman. Kalau salaman, itu hal yang baik, sopan. Itu etika itu, jika memberikan penjelasan, salaman itu bukan satu bentuk pelanggaran. Ya, kita salaman, laki-laki, perempuan, anak-anak kita salami, oma, opa, tante kita salami. Itu hal yang baik. Tapi kalau sudah cubit pipi, ya,
cubit dagu, apalagi perempuan dewasa diperlakukan seperti itu sudah masuk dalam bentuk pelecehan. Ini yang perempuan-perempuan harus tahu seperti itu. Ya, anak-anak perempuan juga harus mengerti, yang masih remaja juga harus tahu itu. Apalagi ada gembala-gembala, bukan gembala tetapi pendeta-pendeta itu yang modelnya begitu mau dekat salaman langsung main tarik aja anak orang, main cipika-cipiki aja, itu kurang baik ya, kurang sopan. Saudara boleh punya pandangan mungkin berbeda dengan saya. Tapi kalau kita belajar berdasarkan undang-undang, lihat, ini diatur dalam undang-undang. Ini masuk di dalam pelecehan seksual. Ya, kemudian yang B, meraba tubuh atau bagian tubuh sensitif. Oh, ini sudah pasti jelas sih. Ini ngeri nih, seperti itu ya. Bapak Ibu, saya di sekolah, ya, kalau badminton, anak-anak perempuan kalau mau ngobrol dengan saya, pengen menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu, saya selalu tangan saya taruh di belakang begini. Waktu saya maju ke depan mendengar apa yang dia sampaikan, saya selalu agak ke depan badan, tetapi tidak di depan saya itu perempuan, tetapi biasanya saya di samping, tangan saya ke belakang. Saya naik kereta juga begitu, Bapak Ibu. Saya kalau naik kereta, tangan saya satu nggak pernah ada di bawah. Saya selalu dua pegang begini nih, ya, pegang dua begini nih, dua pegang, nggak di bawah. Bapak Ibu kadang-kadang bisa salah persepsi ketika tangan kita ada di bawah, misalkan namanya kereta, ya, sesuatu yang bergerak-gerak, kedorong apa segala macam. Kalau bisa tiba-tiba tertentu, yang tersentuh adalah wanita, itu bisa kacau itu Bapak Ibu, bisa repot, ya. Nah makanya bagaimana caranya? Saya selalu connect kereta, saya bawa tas. Padahal nggak ada apa-apa tasnya. Paling saya taruh buku untuk jaga aja di depan. Untuk dijaga depan, saya taruh pegang begini. Itu saya jaga-jaga takutnya kereta rame. Kereta penuh sesak begitu ya. Kalau lihat Jabodetabek, KRL begitu, itu penuh sekali itu. Jam-jam sibuk. Walaupun ada gerbong perempuan khusus, tetapi biasanya gabung juga. Karena nggak ketampung begitu. Laki-laki dan perempuan. Nah, saya pilih yang pojok yang banyak laki-laki, misalkan begitu ya, yang agak aman begitu ya. Dan saya selalu pegang dua tangan saya nggak lepas begini. Kalau saya pegal, saya gantian. Ini saya lepas tetap begini nih. Tuh. Atau saya di sini nih, di pundak. Begitu. Nah, ini saya taruh tas oren sampai bawah. Saya panjangin, kan tas yang begitu kan panjang tuh. Nah, supaya apa? Ya, saudara tahu lah kenapa tas itu ada di bagian depan. Begitu. Nah, untuk menghindari kalau tiba-tiba perempuan ada di depan kita, Bapak Ibu, itu repot. Ya, repot. Walaupun kita nggak sengaja, tapi bisa kan kita nggak tahu kan penilaian orang atau pandangan orang tersebut begitu. Nah itu untuk mencegah saja gitu ya. Nah menyentuh tangan dengan nafsu seksual pada wanita, memegang lutut tanpa alasan yang jelas. Nah ini nggak boleh disenggali. Saya kalau di badminton tadi ya, anak-anak perempuan di samping nggak di depan, saya selalu begini. Ya selalu saya begini. Nih telinga saya ini dia ngomong di sini nih. Ya tangan saya di belakang. Begitu. Tapi sebenarnya itu kalau yang betul-betul tuh penting banget. Tapi kalau nggak penting banget ya ngapain? Biasa aja ngomongnya begitu. Nah, ketika anak-anak jatuh misalkan yang perempuan bagaimana? Nah, itu saya selalu juga harus hindarin. Saya bilang kamu ambil tisu. Saya suruh ada cewek yang lain suruh untuk bersihkan begitu. Yang F menyenderkan tubuh ke wanita. Kalau ke istri boleh, maksudnya ini bukan istri ya. Memegang tubuh atau bagian tubuh lain yang dirasakan sangat tidak nyaman bagi korban. Yang H menepuk-nepuk bokong perempuan. Yang I berusaha mencium atau mengajak berhubungan seksual. J mencuri cium dan kabur. K gerakan tertentu atau isyarat bersifat seksual. Nah ini nggak boleh nih, pelagak-pelagaan yang enggak nih. Ajakan berkencan dengan iming-iming. M ajakan melakukan hubungan seksual. 10 atau yang ketujuh nih sebenarnya. Pemaksaan berhubungan seksual dengan iming-iming atau ancaman kekerasan atau ancaman lainnya agar korban bersedia melakukan hubungan seksual dan sebagainya. Perkosaan adalah pelecehan paling paling ekstrim ya, karena ini sudah betul-betul tindakan kejahatan yang amat sangat sadis ya, perkosaan itu. Nah kita lihat bentuk-bentuk kekerasan pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam 4 macam. Yang pertama, kekerasan anak secara fisik. Adalah kekerasan yang dilakukan seorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak. Dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, atau juga pendarahan di otak nih Bapak Ibu. Ya, anak yang melakukan kekerasan, orang tuanya melakukan pemukulan, ditendang kepalanya, yang kemudian terjadi pendarahan di otak, anak meninggal. Di sekolah juga begitu. Ya, saudara lihat video kemarin 1 minggu atau 2 minggu lalu, anak perempuan yang ditendang itu viral. Saya nggak berani lihat tuh.
Bapak Ibu, saya ada di grup, di mana grup ini adalah grup yang membahas tentang Undang-Undang Perlindungan Anak atau pendidikan berbasis hak anak ya, termasuk di dalamnya. Nah, kami ini banyak berbicara tentang banyak hal, termasuk tentang kasus bullying yang sedang terjadi begitu marak hari ini, entah di pesantren, entah itu di kampus, entah itu bahkan juga di rumah, di sekolah, bahkan juga di gereja, bisa terjadi seperti itu. Nah, kami bahas tentang hal ini, terutama juga kekerasan dilakukan oleh seorang pendeta, misalkan terhadap pelayannya, misalkan tampar sana, tampar sini. Ini Bapak Ibu jangan berpikir bahwa di gereja tidak ada. Kekerasan seksual dilakukan oleh pendeta kepada jemaatnya, atau kepada itu tidak ada. Kasusnya banyak ditutup. Ya, banyak ditutup. Mengerikan Bapak Ibu kalau kita masuk ke dalam dunia spiritual yang katanya dunia rohani begitu ya. Kita akan kecewa. Nggak nyangka, kok begitu ya, tahu firman, khotbah, tapi kok begitu ya. Nah itu, ya. Saya nggak mau bicara soal itu lah Bapak Ibu, tapi ini banyak terjadi, ya. Kasusnya masih terus ada, ya. Karena itu tadi takut, ya, menyampaikan, mengekspos tentang si tokoh itu. Nah kekerasan ini Bapak Ibu, itulah yang seringkali dialami oleh anak-anak kita. Anak kita kalau pendiam di rumah, itu biasa pasti dibully. Bapak Ibu kalau bergaul nih, kita berkomunitas, kadang-kadang kita suka enak-enaknya aja yang ngedekin orang. Bapak Ibu nggak sadar tuh sebenarnya. Bapak Ibu sedang apa? Membuli orang. Itu bukan kekerasan secara fisik, tapi kekerasan secara psikologis. Itu nggak boleh tuh. Misalkan cerita ya, misalkan lihat apa, tiba-tiba mengalahkannya, menyebutnya kepada diri si orang tersebut, begitu kan. Orang itu memang kadang-kadang ketawa aja begitu. Tapi di hati kecil dia berontak itu. Tapi kita senang. Besok kita bully lagi. Tolong please malam hari ini. Kalau kita bercanda, jangan bawa nama orang dari kita. Begitu. Dia bilang, ini kayak siapa nih hitam begini? Tuh, itu nggak boleh. Ya, tolong, nggak lucu yang model-model begitu. Ya. Nah, macam-macam kekerasan fisik antara lain ditampar, ditendang, dianiaya, dipukul, ditinju, diinjak, dicubit, dijambak, dicekik, didorong, digigit, dibenturkan, dicakar, dijewer, disetrika, disiram air panas, disundut rokok, dan lain-lain. Tolong laporkan ya Bapak Ibu ya kalau ada kejadian seperti ini. Ataupun di sekolah, ataupun di gereja, dimanapun juga laporkan. Kemudian secara fisik, akibat kekerasan fisik antara lain luka memar, berdarah, luka lecet, patah tulang, sayatan-sayatan, luka bakar, pembengkakan jaringan-jaringan lunak, pendarahan di bawah kulit, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat, dan akibat yang paling fatal adalah kematian. Sampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu, kalau dia mendapatkan perlakuan seperti ini, jangan pernah takut untuk bersuara, jangan pernah takut untuk lapor kepada orang tua. Cerita, jangan didiamkan. Mulai hari ini Bapak Ibu, sampaikan kepada anak-anak kita yang masih sekolah. Kasih tahu. Termasuk juga yang di kantor mungkin, anak-anak kita yang baru bekerja nih. Kalau mendapatkan perlakuan seperti itu, jangan takut siapapun juga dia. Saya sarankan juga, Bapak Ibu, saya hamba Tuhan. Saya pendeta Bapak Ibu. Kalau melakukan yang dilakukan oleh seorang pendeta itu, sebesar apapun pendeta itu, laporkan Bapak Ibu. Jangan ditutup-tutupi. Ya. Kita harus membuat satu sistem ketegasan kepatuhan kepada hukum. Supaya kasus ini tidak terulang. Jangan ada istilah karena mengasihi. Nggak ada urusan dengan mengasihi di sini Bapak Ibu. Pelanggaran hukum diselesaikan dengan hukum. Pelanggaran hukum kasus yang ada di negara, melanggar undang-undang negara, undang-undang nomor 23 misalkan, tahun 2002 ini, urusannya ada dengan hukum negara, Bapak Ibu. Begitu. Jangan alasan kasih, wah kita kasihan Pak begini Pak, urusan Anda itu sih terserah Anda. Tapi kalau dalam hal ini Bapak Ibu harus bela anak-anak Bapak Ibu. Harus jaga, lindungi anak-anak kita. Nggak peduli siapa dia, nggak usah takut Bapak Ibu dengan rebel-rebel, mungkin orang tuanya itu berpangkat, orang tuanya itu pejabat di mana Bapak Ibu, nggak usah takut Bapak Ibu. Komnas HAM Bapak Ibu itu melindungi anak-anak kita. Komnas HAM itu adalah yang didirikan oleh pemerintah, punya undang-undangnya juga. Orang-orang hebat di sana, ada RBH juga siap menolong. Jadi nggak usah takut siapapun hari ini. Ya. Yang kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman di dalam anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban. Kekerasan psikis meliputi penghardikan, ngebentak. Kalau Tuhan Yesus menghardik angin supaya diam, nah itu Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan Yesus tidak menghardik orang begitu. Tidak, kecuali dia menghardik setan begitu. Dikatakan apa? Penghardikan terus penghinaan lagi. Setelah penghinaan apa? Penyampaian kata-kata kasar dan kata-kata kotor. Ya, biasa tuh kata-kata kebun binatang itu sudah kekerasan tuh. Makanya ini hati-hati. Kadang-kadang suami-suami kalau ngomong sama istri itu, istri jadi korban kekerasan psikis setiap hari mungkin dari suami-suami itu. Apalagi kalau suaminya stres,
begitu. Main judi mulu, pulang kalah, begitu ya. Istri habis itu, jadi sansak hidup itu. Udah dikata-katain gitu, kadang-kadang juga tangan melayang, begitu ya. Di sebelah kiri, sebelah kanan ada bekas jari, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 5, gitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini kekerasan psikisnya kayak begini. Nah, kekerasan dalam rumah tangga juga ada undang-undangnya, ada hukumnya. Laporin ke polisi, tangkap itu suami itu. Ya, biarin aja ditangkap. Ya, nanti dia digebugin lagi di penjara itu sama narapidana lain begitu, karena dianggap cengeng, cemen, ya, berani sama perempuan doang begitu. Kemudian perundungan atau bully itu tadi, ya, masuk di dalam kekerasan psikis begitu. Ngata-ngatain orang, pesek. Nah, itu kekerasan psikis. Memang benar hidungnya pesek begitu, tetapi kan kita nggak boleh merendahkan di depan orang banyak, gitu. Nggak usah depan orang banyak, kepada orang itu menghina aja secara pribadi nggak boleh kok. Apalagi di depan umum, begitu. Oh, bagaimana kok suami-suami dipermalukan istri di depan umum? Sama kekerasan psikis juga itu. Oh, kebalikannya Pak, istri suka ngomelin istri, suami ngomelin istri di depan jemaat, di gereja, bagaimana itu? Ya sama juga, kekerasan psikis juga. Makanya jangan main-main nih. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, meribeli, atau juga mengkambing hitamkan. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladiktif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar, dan takut bertemu dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu, anak-anak yang mengalami korban seperti ini, itu traumatisnya itu begitu kuat, begitu besar. Anak-anak kita seperti ketakutan yang amat sangat begitu. Menggigil, keringat dingin begitu ya, sampai mata melotot, sampai teriak-teriak, itu bisa seperti itu. Nah sekarang saya kembalikan kepada kita semua nih, mau kalau ada anak kita yang mengalami seperti itu, saya boleh hamba Tuhan Bapak Ibu, tapi kalau anak saya melakukan seperti itu, hukum tetap hukum. Ya, hidup ini harus tegas kepada aturan-aturan yang ada, termasuk tegas ketika kita menjadi hamba Tuhan kepada aturan-aturan yang dibuat di dalam Alkitab. Yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan segala jenis aktivitas seksual dengan anak. Kekerasan seksual dibagi menjadi beberapa kategori ya, beberapa hal ya di sini. Pertama, kekerasan seksual non kontak, seperti melihat kekerasan kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar video teks kegiatan seksual. Dan di sini apa nih Bapak Ibu? Kekerasan seksual non kontak, seperti melihat kekerasan kegiatan seksual, kasih lihat film porno misalkan, kasih lihat orang ciuman kalau anak SD misalkan, kasih lihat perempuan pakai menggunakan bikini misalkan, memperlihatkan orang sedang peluk-pelukan misalkan begitu. Nah ini sudah masuk dalam kekerasan seksual. Udah kekerasan loh Bapak Ibu, bukan pelecehan, tapi udah kekerasan. Nah yang kedua, seksual kontak seperti sentuhan, diajak berhubungan seks, dipaksa berhubungan seks, dan berhubungan seks di bawah tekanan atau ancaman. Nah ini udah masuk dalam kekerasan seksual. Makanya perkosaan masuk di dalam kekerasan seksual. Begitu. Ya. Jadi ya inilah ya. Bah, jangan main-main dengan hal ini nih. Buat pria-pria mesti belajar, mesti tahu. Anak yang mengalami kekerasan seksual mengalami dampak psikologis maupun fisik yang serius pada anak. Oh jelas sekali, ya. Bahkan sampai ada yang bunuh diri, Bapak Ibu. Saking malunya itu anak. Saking traumanya nggak bisa tidur setiap malam, menjerit-jerit, takutan begitu ya. Nggak mau makan, nggak ada selera, hilang selera makan. Dan akhirnya itu tadi, bunuh diri. Yang keempat, kekerasan sosial, mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Satu, penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Orang tua anak atau orang bertanggung jawab atas anak tidak mempedulikan kebutuhan anak. Ya, masa bodoh. Mau makan juga masa bodoh begitu. Kalau makan juga itu lagi, ikan asin lagi. Bahkan ikan miskin nggak bisa bikin daging ya, tapi kan sayur juga nggak mahal. Begitu. Anak-anak kita kenapa hari ini nggak doyan sayur? Mamanya gampang kok. Tinggal beli nugget, goreng, kasih. Telur dadar, sudah cukup. Padahal anak-anak kita butuh gizi. Dia butuh kalorinya harus berapa. Vitamin apa saja yang dia butuhkan di dalam perkembangan tubuhnya. Buah-buahan harus terpenuhi. Sayur-sayuran apa saja. Susu harus dapat. Tapi orang tua bodo amat. Anak doyannya ayam, ya udah ayam terus diikutin begitu. Jadi nurut sama anak begitu kemauannya. Jadi ya itu makanya anak-anak kita kenapa hari ini kelas 6 SD atau jangankan kelas 6 SD, kelas 3 SD ada anak yang satu tinggi, yang satu pendek. Padahal mama papanya tidak pendek. Nah itu tadi
Karena ada faktor-faktor itu. Anak mau makan, ya udahlah, nggak mau makan lah, sudah biarin kayak gitu. Nggak dibujuk, nggak dikasih pemahaman, nggak dikasih pengertian, begitu. Pola penelantaran, jadi anaknya kurang, ya. Makanya itu kecil. Lihat aja anak-anak sekarang kan, kelasnya sama, tapi kenapa ada yang tinggi, ada yang pendek, gitu. Padahal orang tuanya normal, begitu. Kemudian kelalaian di bidang kesehatan seperti penolakan atau penundaan untuk pelayanan kesehatan, tidak memperoleh kecukupan gizi dan perawatan medis saat sakit. Kelalaian ini akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, antara lain terjadi kegagalan dalam tumbuh kembang, malnutrisi, kurang nutrisi yang menyebabkan fisiknya kecil, kelaparan, terjadi infeksi kronis, higien kurang, hormon pertumbuhan turun sehingga dapat mengakibatkan stunting. Ya, ini kemarin lagi rame nih, yang kemarin waktu kampanye itu tuh, ya udahlah, masalah stunting. Nah, Bapak Ibu lihat nih, ini bisa terjadi, ya, itu masuk dalam kekerasan sosial. Jadi orang tua bukan berarti nih ada pengabaian dalam hal anak-anak tadi kebutuhannya, dianggap itu hal-hal yang biasa. Enggak loh, masuk dalam kekerasan sosial, Bapak Ibu, ya. Yang B, kelalaian di bidang pendidikan meliputi pembiaran sehat. Oh ya, sampai sini aja nih Bapak Ibu, waktu kita nggak memungkinkan. Kelalaian di bidang pendidikan meliputi pembiaran atau mangkir. Anak bolos, bodoh amat, biarin aja, gitu. Sekolah yang berulang kali sekolah nggak masuk. Tidak menyekolahkan pada pendidikan yang wajib diikuti setiap anak, atau kegagalan memenuhi kebutuhan pendidikan yang khusus. Nah, ini tadi, pola penelantaran di dalam pendidikan dari orang tua. C, kelalaian di bidang fisik meliputi pengusiran dari rumah dan pengawasan yang tidak memadai. Siapa yang hari ini kalau marah sama anak seringkali ngusir anak? Jangan pulang di sini. Pergi kamu, tidur di mana kek? Mama nggak tahu, papa nggak mau tahu. Pergi kamu. Masih kayak begitu tuh. Nggak kebayang dia kalau anaknya itu di luar akhirnya mendapatkan kekerasan, ya disodomi orang begitu ya. Akhirnya melakukan pelecehan seksual yang perempuan di luar begitu. Seringkali anak diusir, nggak boleh pulang, nyamannya di luar, kebiasaannya gitu anak, jadi kebiasaan yang negatif. Entah tiba-tiba terjadi sesuatu sama anaknya, nangis-nangis orang tua, padahal dia pelakunya kan yang memulai itu, ngusir anak. Yang D, kelalaian di bidang emosional meliputi kurangnya perhatian, pengabaian, penolakan, kekerasan terhadap pasangan di hadapan anak, dan pembiaran penggunaan rokok, alkohol, narkoba oleh anak. Anak ngerokok nggak apa-apa, cobain alkohol nggak apa-apa. Bahkan ada yang bilang, ini kamu coba nih alkohol nih, belajar, biar nggak norak, biar nggak kampungan, ayo biar tahu, gitu. Aneh, saya kadang-kadang nggak ngerti ya, orang tua ada yang begitu ya. Ya nggak dibilangin bahaya narkoba begitu, disuruh tahu sendiri. Ya jadi ini nih Bapak Ibu ya, karena waktu nih Bapak Ibu, saya nggak bisa habiskan semua. Next time ya, kapan waktu nanti saya sampaikan lagi. Masih terlalu banyak, karena ini pola pengasuhan anak ini banyak sekali. Nah ini baru saya sebagai pengantar aja ya, bahwa pola pengasuhan anak itu terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi pelajaran tentang Undang-Undang Perlindungan Anak atau pengasuhan berbasis hak anak itu terikat kepada satu undang-undang yang diakui oleh negara Indonesia, bahkan dunia lewat konvensi PBB ya. Jadi semua negara di dunia, anak-anak kita atau anak-anak mereka terikat atau ada di bawah payung hukum undang-undang PBB dan undang-undang daripada pemerintahan lokal di negara mereka masing-masing. Ya demikian Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat pemaparan yang baru saja saya sampaikan, Bapak Ibu yang telah menyimak, dan saya serahkan untuk selanjutnya kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih Pak Dedi, luar biasa pemaparannya malam ini ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan terlebih dahulu membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai setelah kelas ini, masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dengan temanya adalah Danger of Arrogance, yang artinya adalah bahaya kesombongan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pastor Teni Landena dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya besok, di hari Minggu 17 Maret 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada ibadah online Sema Adonai dan ibadah pembukaan kelas SSOBC Dwi Wulan yang kedua. Jadi sudah masuk
kelas of SSOBC ini di bulan yang kedua ya Bapak Ibu, dan yang menjadi liturgisnya adalah saya sendiri, Ibu Aling, dan kemudian yang menjadi live songnya itu adalah Ibu Murni dan Ibu Yanti dari Jerman, dan yang menjadi narasumber dari khotbah kami di ibadah online kami ini adalah Bapak Gembala kami sendiri, yaitu ya juga pemilik dari sekolah SSOBC, yaitu Pak Daniel Palungan. Temanya diambil dari Nats Galatia 1 ayat 11 sampai dengan 24, yaitu hamba menjadi kemuliaan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah renungan pagi dari Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, untuk kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online kami di hari Minggu, itu hanya Bapak Ibu dapat ikuti hanya di channel Cahaya Firman. Jadi tidak ada di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, yaitu channel Cahaya Firman, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai yang hanya ada di channel Cahaya Firman, tidak ada di channel-channel yang lain. Dan juga tolong bantu subscribe ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga bantu share kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, dan juga membantu channel kami semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Tapi terlebih dahulu, bagi yang ingin bertanya, harap present ya Bapak Ibu, sehingga bisa dibuka mute-nya oleh operator kami. Ya, baik Pak Dedi, sungguh luar biasa ya Pak, materi malam ini kita belajar tentang pola pengasuhan positif. Nah, tadi Pak Dedi menjabarkan bahwa banyak ya Pak anak-anak kita yang harus kita lindungi ya Pak, berarti kita jaga ya Pak. Dan itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Nah, seperti tadi di depan Pak Dedi kan ada menjabarkan bahwa ada anak yang dia itu misalnya diberikan orang tuanya kepada orang lain ya Pak, untuk diasuhkan, karena orang tuanya itu mempunyai ketidakmampuan dalam mengasuh anaknya ini. Dan jadi tadi mengatakan bahwa itu adalah suatu hak ketika anak itu dewasa nanti untuk mengetahui siapa orang tuanya yang sebenarnya. Yang saya mau tanyakan Pak Dedi, apakah itu tidak akan membawa pengaruh kejiwaan bagi dirinya Pak? Karena kan dia ketika mengetahui bahwa ternyata dia bukan anak dari orang tua asuhnya yang sekarang, bukankah itu bisa menimbulkan sakit hati gitu, atau dia merasa kok saya dibuang gitu. Nah, bagaimana nih Pak Dedi? Takutnya kan salah ambil tindakan ya. Makanya mungkin orang tua juga, ya orang tua asuh juga kan berpikir seperti itu. Nah, ini bagaimana Pak Dedi? Kemungkinan bisa seperti itu? Iya. Ya, kalau dia merasakan ketika dia disembunyikan, nggak pernah diinformasikan ke satu kali misalkan ya, ternyata dia baru tahu kalau dia bukan anak kandung dari si bapak atau ibu ini, maka justru dia akan sakit hati kepada si bapak dan ibu yang membesarkan dia. Tetapi dia akan berusaha untuk dia kembali mungkin cari orang tua kandungnya dia, begitu. Tapi bisa juga kalau kita sampaikan kepada anak itu
Karena kan anak ini sudah mendapatkan kasih sayang sama seperti anak kandung sendiri dari si papa dan ibu ini. Tentunya ada ikatan batin yang tidak mungkin mudah untuk dia juga bisa tinggalkan si bapak dan ibu yang membesarkan dia. Jadi secara otomatis sudah terbentuk ikatan emosi yang kuat. Jadi tidak mungkin dia akan mengalami kesedihan. Mungkin dia akan bertanya, kenapa mama kandung saya meninggalkan saya? Kenapa mama kandung membuang saya? Kan begitu kan? Nah, bisa jadi respon dia adalah kemarahan dia, kebencian dia terhadap mama kandungnya. Kenapa mamanya tinggalkan itu? Nah, tapi kita yang mengadopsi misalkan harus kasih tahu, kamu nggak boleh marah, nggak boleh benci sama mama kamu. Justru kehadiran orang tua adopsinya ini, orang tua angkatnya ini, itu harusnya menjadi jembatan antara si anak dengan orang tua kandungnya. Tapi juga jangan bohong, ini jangan bohong. Nah, kita mesti kasih tahu dari mana anak ini diambil. Kalau memang kita waktu ambil kita nggak tahu mamahnya, misalkan dari satu panti, misalkan. Ada panti yang tidak membolehkan anak diadopsi, tapi ada juga yang boleh diadopsi. Nah, ketika misalkan juga orang yang hanya tahu orang pantinya, mamah kandungnya waktu mengantar anak ini masih bayi misalkan, ternyata mamahnya misalkan mahasiswi, hamil di luar nikah karena pergaulan bebas. Takut si mahasiswi ini dengan papa mamahnya. Akhirnya anak ini dilahirkan, kemudian diserahkan kepada orang. Akhirnya itu tadi yang tahu hanya si panti itu. Tapi akhirnya setelah itu kan nggak tahu lagi di mana mamahnya itu ada. Nah, makanya itu harus diceritakan, dikasih tahu. Ceritakan saja bahwa saya mengambilnya dari panti, kamu dari panti ini. Saya ketemu dengan suster ini misalkan, ibu pantinya ini misalkan. Cerita begitu. Waktu papa, mama datang ke sana, hati papa tergerak. Papa seperti ada rasa sentuhan melihat kamu waktu itu. Papa sempat dan mama sempat pingin begitu untuk kamu jadi milik papa mama begitu. Ceritain aja. Ketika dia sudah dari kecil dan besar bersama dengan kita, akhirnya kan dia bisa menerima itu. Dan nggak mungkin, pasti kekecewaan ada pasti. Tapi tetap kan kasih sayang itu kan sudah diterima dari papa yang mengadopsinya itu, mama adopsi itu. Jadi anak ini akan secara hak asasi manusianya terpenuhi. Jadi orang tua tidak melanggar hak asasi si anak, walaupun anak ini bukan anak kandungnya. Jadi harus ngomong, sampaikan itu, cerita. Hanya pemahaman kita kan pemahaman konteks zaman dulu, zaman company Jepang, zaman company dan zaman Jepang. Selalu berpikir, oh nanti dia kabur, nanti dia pulang, kita sudah miliaran dibesarkan dia nih sekolah nih. Waduh, nggak dapat apa-apa kita. Begitu. Bapak Ibu nggak gitu. Makanya kan semakin zaman modern, pikiran manusia harusnya ikut modern ya, begitu. Nggak ikut kolot begitu. Saya kan juga dari sisi pastoral, saya juga melihat seperti itu. Jadi ada dua sisi. Satu, bagaimana pola asuh dari orang tua, ya. Kedua adalah bagaimana dari sisi kejiwaan si anak, begitu kan. Ikatan batin emosi yang terbina bertahun-tahun itu tidak mudah. Anak itu langsung memutuskan, papa mulai hari ini kita putus hubungan. Papa bukan papa saya. Ya lu mau cari papa mama lu kemana? Mama papa lu udah begitu sayang sama lu begitu mau. Iya, nggak bisa gitu. Nah, pertanyaannya, kapan sih kita yang waktu yang tepat untuk kita menjelaskan itu? Ketika dia sudah menginjak dewasa, ketika pikirannya itu sudah jauh ke depan, berpikirnya sudah mulai tajam, ya, pikirannya sudah mulai luas, cara pandangnya sudah bagus, begitu. Kita ngomong, jangan kelas 6 SD kita ngomong. Iya Pak, dia nggak ngerti Pak, yang ada dia nangis, nggak mau makan. Iya, nggak mau sekolah, repot. Nanti dia minder kan, gua anak pungut, gua anak pungut, gua anak pungut, begitu. Jadi, berarti jadi ada ya itu. Ya Pak, harus dikasih tahu. Tapi kembali, case ini kembali kepada bidang pastoral ya. Contoh, kalau ada mahasiswi yang karena terlalu bebas, tapi zaman sekarang pelariannya dua sih sebenarnya. Tapi paling banyak mereka aborsi. Kalau nggak aborsi, mereka pakai kontrasepsi kan begitu. Kalau kontrasepsi, aborsi, lahirkan. Kan tiga ini di dalam pergaulan bebas nih, anak mahasiswi ya. Di kos-kos sekarang bebas kok. Orang yang punya kos nggak mau tahu rumahnya di Jakarta, kosannya misalkan di Tangerang, apa yang terjadi di kamar kos nggak bodo amat, begitu. Biasanya ketika terjadi pergaulan bebas, si perempuan misalkan itu tadi untuk mencegah kontrasepsi, yang kedua adalah itu tadi ya, misalkan aborsi, tapi paling banyak aborsi nih kalau sudah terjadi. Yang biasanya mah pacar kan begitu kan, udah mah pacar ini apa, nggak usah lah pakai kontrasepsi segala macam, kejadian akhirnya. Dan kejadian ngapain? Aborsi akhirnya. Nah, yang ketiga, nah ini jarang sekali. Bukan berarti nih Bapak Ibu ya, saya mendukung seks bebas, bukan.
Saya selalu ingatkan kalian kalau sudah berbuat dosa, hindari dosa itu. Dosa untuk melakukan kebebasan atau free sex ya, jauhi dosa itu. Tapi seandainya sudah kebablasan, dua-duanya sama nih, ini jahat di mata Tuhan. Yang melakukan hubungan seks di luar nikah, free sex itu kejahatan di mata Tuhan, penajisan di mata Tuhan. Dan pasti ada kutuk itu. Tapi yang ketiga, yang selalu saya wanti-wanti dulu, kalau saya nggak ngomong Bapak Ibu, akan terjadi banyak pembunuhan terhadap bayi yang tidak bersalah, tidak berdosa. Betul, Pak. Bapak Ibu mau pilih mana? Saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak berbicara, saya diam aja, atau saya harus terpaksa, saya ngomong. Kalau itu sudah terjadi, tolong jangan berbuat dosa yang kedua. Tolong lahirkan bayi ini, dan serahkan kepada mereka yang membutuhkan. Atau datang kepada pihak gereja misalkan, bicara dengan pihak gereja, nanti gereja mungkin ada tim pastoralnya, nanti bisa mengarahkan, entah itu ke panti, atau itu diberikan kepada keluarga jemaat yang sekian tahun tidak punya anak. Ada pasangan yang 15-20 tahun tidak punya anak. Apakah dia bisa mengadopsi? Jauh lebih baik diadopsi daripada dibunuh kan? Betul, Pak. Nah, lebih baik seperti itu. Nah, jadi itulah yang seringkali dari sisi pastoral ya. Gitu. Nah, buat orang-orang Kristen radikal tentunya nggak setuju dengan cara pandang pastoral kan. Begitu. Dianggap kita kompromi dengan dosa. Siapa yang kompromi dengan dosa? Nah, kita mah tetap, apalagi GBI kan tegas kan, kita kan di dalam hal yang namanya dosa tetap dosa, kekudusan itu wajib kita kejar, kita pertahankan. Sebab Allah bilang tanpa kekudusan kau tidak mungkin bisa lihat Tuhan, kau tidak mungkin bisa berjumpa dengan Bapa di surga. Begitu. Nah, kita ajarkan itu. Tetapi andai kata sudah terjadi, kan kita nggak mau juga kan ada orang dosanya bertambah dosa. Iya, kita nggak mau kesalahan begitu. yang kedua. Iya, kedua. Kesalahan yang lebih kita harus ambil, lahirkanlah bayi itu dan bertobat. Setelah itu jangan lakukan itu lagi. Nah, tahapan itu lagi nanti ada lagi tuh tahapan setelah orang yang melahirkan anak di luar nikah, nanti bagaimana pelayanan pastoral konseling itu ada lagi bagi si ibu ini ke depannya. Biasanya takut nikah ya, biasanya menyesal semua hidup, trauma, kemudian bisa histeris, nangis melihat anak kecil, lihat bayi karena dia pernah melahirkan seperti itu tapi anaknya tidak bersama dengan dia. Itu akan bertahun-tahun tuh traumatisnya itu akan terus bertahun-tahun ya, itu. Iya, ngerasa bersalahnya itu akan bertahun-tahun. Begitu. Tapi yang kedua alternatif, jangan dikasih ke orang sebagai solusi. Kalau saya selalu menyarankan biar tim pastoral ketemu dengan orang tua. Ketua si perempuan ini, misalkan si mahasiswi ini, ngomong aja, kita yang jadi jembatan, kita yang jadi benteng untuk ketemu dengan orang tuanya, menyampaikan, ya udah lahirkan, terima apa adanya, anak ini, ya udah jadi cucunya, gitu. Jangan dibohongin anak ini, jangan nanti si opa bilang mamahnya dianggap kakaknya, jadi seakan-akan anak yang lahir ini anak dari si bapak, nanti jadi masalah lagi, nanti jadi masalah lagi, begitu, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu pembelajaran seperti ini, pastoral itu sudah ada antivasinya. Sudah ada. Nah, Pak Dedi, ini kasus bagi wanita muda yang belum menikah ya. Iya. Saya itu tetapi temanya beda nih. Temanya beda nih, menyimpang dikit, nggak apa-apa sih. Geser dikit. Tapi ini kan masih berhubungan tentang perlindungan anak nih Pak, karena walaupun masih dalam kandungan, ya, berarti dia kan sudah seorang anak ya Pak Dedi. Iya, betul. Nah, saya malah pernah menemukan kasus yang lebih aneh lagi Pak. Iya. Jadi kalau tadi kan Pak Dedi mengatakan kisah tentang wanita muda ya Pak, yang belum menikah ya Pak. Nah, ini malah sudah menikah, sudah mempunyai suami, dia menggugurkan kandungannya loh Pak. Tapi bukan karena karena kesehatan medis, bukan. Memang karena hal yang sebenarnya menurut saya itu nggak bisa saya terima dengan akal sehat saya gitu loh. Jadi wanitanya ini ibaratnya subur gitu loh Pak. Jadi disenggol aja hamil gitu. Hamil. Itu kayak ikan cupang. Kayak ikan cupang, Bu. Ikan cupang begitu, senggol dikit langsung jadi. Ya. Nah, makanya Pak, jadi alasan dia mengaborsi anaknya yang selanjutnya itu dikarenakan dia baru melahirkan bayi berusia 2 bulan. Lalu dia hamil kembali. Dan dia melakukan aborsi itu, Pak. Nah, ini lebih parah lagi kan, Pak? Benar nggak, Pak Dedi? Tindakannya. Ya. Tindakannya jelas salah. Ini Betul. ya, yang namanya aborsi.
Sekalipun ketika hamil ibu itu, dokter bilang, Bapak, Ibu, ada bad news, ada berita yang tidak bagus. Bayi yang ibu kandung kemungkinan akan lahir cacat. Saya melihat dalam kandungan ibu yang normal ini, bayi ibu tidak punya tangan, 2 tangan, hanya 2 kaki, misalkan begitu. Nah, terus apakah kita harus bilang sama dokter, Dok, kalau begitu, aborsi aja? Nggak bisa. Ingat, di dalam kandungan, undang-undang hak asasi manusia itu sudah ada. Sudah berlaku. Nah, makanya, bukan hanya dari sisi firman. Undang-undang pemerintah saja, dunia saja, menghargai hakikat martabat seorang janin, ya. Saya katakan seorang lah ya, bukan janin, tapi seorang janin kan nanti akan jadi pribadi, individu. Itu menghargai, melindungi, apalagi firman Tuhan. Jadi, kalau sekalipun seperti itu, tetap alasannya tidak bisa diterima untuk mengagalkan proses aborsi. Sekarang kalau lu udah tahu, lu disenggol jadi kayak cupang betina, ya, lu harus pikirin dong, emang ini zaman purbakala, zaman Pithecanthropus erectus, kan zaman modern, iya kan? Nah, dokter-dokter kandungan kan pinter-pinter, kan bisa ada alat pencegahan, apakah rahim lu diangkat, apakah harus menggunakan obat, ya steril begitu. Kalau alasan biaya itu bukan alasan yang bisa diterima. Sebenarnya kan bisa konsultasi, gampang begitu. Bagaimana caranya berhubungan untuk tidak bisa punya anak begitu karena terlalu subur. Emangnya anak SD kan udah dewasa sudah tahu begitu. Makanya begitu. Itu, Pak. Saya juga mau tanya, kalau ketemu suami saya mau tanya, lu kayak nggak pernah nakal aja dulu jadi anak laki, masa nggak tahu? Iya nggak? Iya. Nah, harusnya begitu. Nah, jadi apapun ya, saya anti aborsi ya. Saya paling benci yang namanya dengan aborsi gitu. Jadi anak kita mau lahir dalam keadaan apapun, bagaimanapun juga seorang ibu itu sudah dipercayakan Tuhan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, menjaga, memelihara gitu. Apapun anak itu begitu keluar dari kandungan, keadaannya seperti apapun juga, itu kepercayaan Tuhan berikan buat suami dan istri itu atau sepasang manusia itu kan. Jadi nggak boleh lakukan seperti itu. Nah, makanya itu tadi. Saya senang konseling buat mereka yang kebablasan begini kan. Jadi mesti dikasih tahu, dikasih pencerahan nih dia, dikasih tausiah. Kalau bisa dilayani pelepasan dulu supaya roh yang kuat untuk membunuh bayi itu kita tangking di dalam nama Tuhan Yesus begitu. Nah, jadi dari sisi pasal ada begitu. Roh itu ya, Pak. Roh. Ya. Ya, ada ikatan-ikatan roh untuk membunuh gitu. Jadi nggak boleh. Sekali kita melakukan aborsi, roh itu akan tinggal di dalam diri manusia itu. Dan pada satu kesempatan ada kecenderungan untuk melakukan atau mengulangi kasus-kasus yang sama. Begitu. Mengerikan ya Pak Dedi ya. Oh iya, mengerikan. Mengerikan. Begitu. Nah, saya mau bertanya, masih ada waktu, saya mau bertanya lagi Pak, mengenai kasus bully ini Pak, terhadap anak-anak ya, baik yang dilakukan oleh temannya ataupun oleh keluarganya. Nah, ini bagaimana terutama terhadap teman-temannya. Ini bagaimana Pak kita maksudnya memberi pengajaran kepada anak kita untuk bisa memproteksi diri mereka. Karena kan pasti anak-anak itu bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah pasti dia harus pasti dia akan menghadapi hal. Nah, ini bagaimana Pak kita mengajari anak-anak kita? Selain tadi Pak Dedi bilang kan mereka harus memberitahu pada kita gitu ya. Tetapi kan terkadang ada anak yang memang karakternya dia pendiam ya Pak ya. Dia suka memendam. Kan ada yang seperti itu Pak Dedi. Nah, ini bagaimana Pak kita menyikapinya nih? Supaya anak kita terhindar dari hal-hal seperti itu, gitu, atau pelecehan seksual dari orang-orang di luar gitu, di sekolahnya atau di mana. Nah, ini bagaimana Pak Dedi? Bagaimana kita mengatasinya? Ya. Yang pertama ini saya agak tersenyum dulu nih. Dari 24 orang yang hadir bersama dengan saya, kita seperti
Zoom pribadi. Seperti Betul konseling sekali. pribadi. Iya, ini nanti saya Jadi banyak yang Saya nanya nyimak kok, melalui. Pak. Oh, saya nyimak. Saya nyimak. Ibu nyimak. Saya Nggak nyimak. apa-apa, nggak apa-apa. Nggak Cuma apa-apa, Bu. hanya saya chattingan sama keluarga karena kakak saya Oh sebentar iya, lagi. iya. Saya turut berduka cita ya, Bu ya. Makasih, Pak. Ya. Iya. Kita berpisah sementara, tapi nanti kan akan abadi bersama-sama di kekekalan. Amin. Surga. Tapi yang saya senang, Pak, dia sudah di dalam Tuhan. Oh yes, itu dia. Menjadi pemenang. Aku sudah berakhir pertandingan yang baik dan memelihara iman, kata Paulus. Amin. Ya, lanjut ya, Pak. Silakan. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Ya, tadi jawabannya hampir lupa. Nah, jadi bagaimana kita mengatasi anak kita, Pak, mencegah ya. masalah bully? Pertama gini, bully itu tidak bisa dibebankan kepada satu organisasi di mana kasus itu terjadi. Misalkan di sekolah, kita nggak bisa bebankan itu ke sekolah. Jadi siapa ini atau kelompok-kelompok yang terkait di dalam hal ini di dalam mencegah terjadinya bullying? Yang pertama, ya, pemuka agama berperan penting di dalam memberikan pemahaman, pembinaan, siraman rohani kepada setiap jemaatnya. Kalau saya sudah bicara soal agama, berarti agama yang ada di Indonesia. Masalah ini masalah serius yang nggak bisa dibiarkan. Jadi anak-anak yang melakukan kekerasan, bully tentunya, ya, itu terjadi karena apa? Karena satu, kurangnya pemahaman agama. Itu tadi. Oh, iya, Yang betul, ya, jadi pemuka agama manapun termasuk gereja dalam hal ini, setiap gembala-gembala jemaat harus menyampaikan khotbah-khotbah, khususnya youth pastor di tengah-tengah situ anak-anak muda untuk dijelaskan, disampaikan, diberikan pesan untuk kita tidak boleh menjadi pelaku daripada bully. Tapi repotnya di gereja juga banyak bully dan terjadi pembiaran. Jadi pembiaran. Saya gembala jemaat, saya ada di sinode besar, sinode terbesar kedua, ya, bahkan sinode yang ada di masuk kategori internasional. Dan saya tahu banyak terjadi itu. Caranya bagaimana ketika mereka akhirnya anaknya jadi korban? Mereka pindah ke gereja lain. Cuma itu. Tapi saya nggak puas melihat gereja melakukan pembenaran tentang hal itu. Ya udah, pindah aja gitu. Akan terjadi korban berikutnya. Dari anak satu keluar pindah ke gereja lain, terjadi korban bully, akan muncul korban yang lain. Betul. Nah, harus disampaikan dengan tegas. Makanya selalu saya bilang, saya selalu kritik. Kalau buka gereja, jangan bicara soal duit. Bicara soal perpuluhan, berkat 30, 60 kali 100 kali ganda, walaupun konteksnya bukan bicara soal berkat jasmani. Tetapi selalu dipresetkan menjadi berkat, jadi duit. Jadi orang datang ke gereja tujuannya apa? Bukan berlimpah secara rohani, secara iman, tapi secara jasmani. Dibalik. Itu bahaya itu. Nah, sampaikan dong tentang hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Sampaikan dong, kasih tahu dong. Nih, bahaya tentang hal ini. Nggak boleh itu terjadi. Daud itu adalah anak yang dikorban bully juga kan sama kakaknya kan. Karena dia kecil. Ya kan? Tahu seperti itu. Tapi lihat dia. Kalau Tuhan sudah pakai dia, oh dahsyat. Bisa dibuktikan di Bali. Tapi gereja harus menyampaikan ini baik di khotbah umum supaya orang tua tahu, juga kepada anak-anak muda, pada youth pastornya, sampaikan ini. Sampaikan ini menjadi bahan sebuah pembelajaran di komsel-komsel. Jadi kita sama-sama perangi tentang hal ini. Itu yang pertama, ya, gereja atau tokoh-tokoh agama harus terlibat. Yang kedua, keluarga, orang tua. Orang tua harus tahu, memperingatkan kepada anak kita. Jangan kita berpikir anak kita kan nggak korban, anak kita kan juga bukan pelaku. Gue tahu, anak lu nggak jadi korban juga bukan pelaku. Tapi anak lu perlu dikasih tahu, jangan suka ikut-ikutan juga. Kalau satu kali ada teman baiknya yang ngajak ngebully temannya, harus berikan pemahaman tentang hal itu. Kasih tahu kalau jadi korban bully itu seperti apa. Coba bikin ilustrasi, seakan-akan anak kita ini jadi korban bully, rasanya seperti apa. Jadi dia tahu, oh iya dibully itu seperti ini ya, nggak enaknya ya. Nanggung malunya tuh begitu ya. Nanggung sakitnya di hati itu seperti ini ya, begitu. Jadi anak kita ngerti, tahu, makanya anak kita nggak akan lakukan itu. Dan sampaikan pesan firman Tuhan di keluarga kita, supaya ingat Tuhan aja mengajarkan supaya kita mengasihi sesama kita. Nah, ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita secara nyata, di dunia nyata ini, bukan di alam gaib. Begitu. Kan kita bersosialisasi. Nah, anak-anak kita kan punya teman-teman yang gitu banyak. Bahkan bukan teman sekelas saja, teman lain kelas pun teman, yang namanya satu sekolah kan. Nah, sampein itu, kasih tahu itu.
Nah, supaya anak kita mengerti. Dan bahkan kalau bisa, jadikan anak kita sebagai duta untuk mencegah terjadinya bullying. Seperti itu. Supaya anak kita bilang, jangan, nggak boleh. Gue nggak mau begitu. Karena kita nih saudara semuanya. Begitu. Nah, itu dari pihak orang tua. Sampaikan tentang hal itu. Awasin anak-anak kita. Ajarin anak-anak kita untuk tidak menjadi korban maupun pelaku. Nah, jadi lihat, agama ikut berperan, gereja dalam hal ini, orang tua, kemudian sekolah. Nah, sekolah itu juga harus banyak mengkampanyekan tentang bully. Di sekolah di tempat kami ditulis tuh, ada tulisannya. Jangan suka membuli pakai bahasa Inggris, ya, ada bahasa Indonesianya juga. Semua kita sama begitu. Pokoknya intinya seperti itu. Di setiap sudut kelas semuanya terjadi. Jadi nggak ada. Guru pun juga harus begitu, memberi contoh. Nggak boleh suka ngejek anak-anak muridnya. Ya, nggak boleh. Nah, jadi harus berikan. Ada yang bertanya nih. Oh iya. Sampai nanti Ya, silakan Pak Daniel. Jadi Bu Aling, pertanyaan terakhir gereja, keluarga, sekolah. Ya, ini harus bekerjasama sama-sama. Yang keempat adalah pemerintah. Jadi 3 elemen ini harus bersatu untuk kita perang sama-sama di dalam memberantas terjadinya bullying. Saya kira itu. Ya, silakan Pak Daniel. Ya. Silakan Pak Dedi. Ya, kalau silakan di Amerika ini kan perlindungan anak tuh, waduh di ini banget, diperhatikan banget ya. Ya. Cuman sering jadi malah ini jadi senjata buat anak-anak. Ada kasus ya. Saya sih cuma dengar aja ceritanya karena waktu itu saya belum ada di Amerika. Mungkin Kartika lebih tahu jelas di Jersey kejadiannya ya. Ini ada anak udah remaja perempuan, dia nih nggak disetujui pacaran sama itunya boyfriendnya. Nah, terus anak lama-lama kan benci, selalu dilarang. Akhirnya dia laporin ke polisi kalau dia tuh waktu berapa tahun yang lalu gitu pernah ayahnya pelecehan. Waduh, di itu sampai divonis 20 tahun penjara loh. Pelecehannya saya nggak tahu pelecehan gimana. Itu dia repotnya kadang-kadang hak perlindungan anak ini kalau anak di sini kan tahu gitu ya, dimanfaatkan. Sampai dia tega penjarain ayahnya. Iya. Itu ada juga satu ya di gereja ini, ada gereja Indonesia yang itu bule juga ya, dikaitkan sama gereja bule, gereja putih. Ini anak perempuan dan remaja juga, dia ngelaporin ke pendeta orang putihnya kalau salah satu jemaatnya nih orang putih itu suka meluk-meluk dia gitu. Waduh, pastornya malah diusir loh, nggak boleh berjemaat di situ. Padahal kan kadang-kadang tuh orang bule itu suka hai gitu, kalau sama orang kan suka main enak aja gitu kan. Di sini kan biasa. Nah mereka tuh mungkin tuh perempuan suka nggak seneng gitu, dilaporin, akhirnya diusir, jemaatnya nggak boleh bergereja di situ. Itu dia kadang-kadang. Pemanfaatan yang hak perlindungan anak itu tuh suka dimanfaatin sama anak-anak, itu efek negatifnya ya. Iya. Ya begitu aja Pak Dedi. Iya, jadi gini Pak, kalau itu tadi yang masalah dipeluk sama pendetanya, memang itu sudah ketetapan dari PBB Pak, dunia kan itu yang buat aturannya kan, dan itu kan diadopsi semua ke setiap negara. Dan ditambahkan dengan aturan-aturan pemerintah lokal begitu. Jadi pemerintah masing-masing begitu. Nah, makanya tadi saya bilang di gereja, saya lihat masih banyak, sebenarnya di sini juga masih banyak suka begitu. Nah, itu sebenarnya kan memang sudah masuk di dalam kategori pelecehan. Benar si perempuan itu begitu ya. Tapi sebaiknya memang harus ada juga undang-undang yang menjaga, melindungi daripada tindakan fitnah sepertinya. Pemanfaatan daripada undang-undang perlindungan anak ini kepada mereka yang dipersalahkan, padahal sebenarnya tidak bersalah. Jadi kita harus ada asas perimbangan dalam hal ini. Perimbangan di dalam hukum. Jadi kalau misalkan dituduh oleh
si anak yang mendapatkan perlindungan secara hukum, misalkan seperti itu, katanya ada pelanggaran, tapi kan nggak bisa langsung. Penegak hukum langsung percaya dengan omongannya, langsung memvonis si yang dipersalahkan itu dengan hukuman sampai tadi 20 tahun. Seharusnya juga ada perlindungan juga kepada dia. Setidaknya harus ada bukti-bukti apa. Harus ada pertemuan. Harus ada bukan rekonsiliasi, tapi pencarian bukti fakta-fakta yang ada. Begitu. Kan nggak sulit untuk cari fakta-fakta seperti itu kan. Kalau di kasus konseling aja kita harus nggak bisa berpihak kepada satu pihak, kita harus dengar dari dua belah pihak, kemudian kita cari masalahnya, kita cari solusinya. Apalagi ini untuk menjatuhkan dan memvonis orang. Nah itu kan perlu kehati-hatian, nggak boleh percaya kepada satu orang. Nah jadi kalau menurut saya memang harus dilindungi kepada orang yang berusaha karena itu tadi sebenarnya dia yang pengen, dia yang naksir begitu, dia ngejar-ngejar si laki-laki, tapi laki-laki itu menghindar. Kemudian dibuat alasan ini, alasan itu, akhirnya si laki-laki itu dijebloskan ke penjara karena tuduhan fitnah seperti itu. Nah, ini harus ada perlindungan buat si itu tadi, pencegahannya seperti itu. Nah, kalau soal pendeta tadi itu makanya nggak boleh itu. Memang di Amerika mungkin di Amerika itu hal yang biasa. Tetapi kalau misalkan saya dengan keponakan dengan itu mungkin lain, karena hubungan kekeluargaan persaudaraan itu. Tapi kalau kita nggak ada hubungan saudara apa, cuma kata alasan saudara dari Adam dan Hawa. Ya jangan Pak, Bu, jangan begitu. Nggak mungkin saya ketemu Bu Heni, tiba-tiba saya peluk Bu Heni, Bu Ari, saya peluk begitu. Begitu. Ya walaupun kita kenal hanya dari beberapa bulan ini, tetapi kan lihat kan kita kan. Ada perlindungan-perlindungan yang membatasi tentang hal itu. Begitu. Apa salahnya ketika kita berkontak dengan orang, hanya dengan salaman aja kita sudah merasa suka kita kan. Begitu. Tidak harus pemeluk begitu. Kecuali kalau yang dipeluk senang begitu, lain lagi suka sama suka itu namanya. Iya. Kecuali dengan anak ya Pak ya, dengan anak ya Pak, dengan anak tuh anak perempuan misalkan ya, kita peluk beda kan memang kita papahnya, ungkapan kasih sayang begitu. Jadi kalau ada anak yang nggak mau dipeluk papanya, ya berarti papanya nih nggak beres nih, mungkin pernah luka, papanya pernah pukulin dia, seperti mukulin penjahat kali gitu. Ya silakan Bu Kartika. Iya. Iya, masih kayaknya sudah tidak ini ya. Ya, waktu kita udah nggak ada waktu ya. Nanti kita akan lihat. Ya, 1 menit silakan dah. Oke. Jawabnya ya, Bu, silakan. Kak Dedi, saya mau tanya yang soal tadi yang anak adopsi itu Pak. Saya punya 2 saudara Pak. Dua-duanya itu mengadopsi anak. Nah, yang dua-duanya itu ngambilnya itu dari rumah sakit, Pak. Dan mereka itu sudah dibesarkan sampai sekarang dua-duanya perempuan dan dua-duanya ini sudah menikah, Pak, dan sudah punya anak. Nah, tapi sampai sekarang sepupu-sepupu saya itu, Pak, tidak mau memberitahu kalau itu anak adopsi gitu, Pak. Lah, kan menurut Pak Dedi tadi kan harus dikasih tahu ya, Pak. Harus apa tidak harus, Pak? Gini, Bu, tergantung daripada situasi keadaan sebenarnya. Ya, tapi yakin nggak anak ini dia tidak berkomunikasi dengan pihak-pihak yang ada di luar? Misalkan saudara terdekat dari yang mengadopsi, tahu nggak tentang anak ini? Tidak ada yang tahu. Kalau tidak ada yang tahu, it's okay. Begitu. Tapi kan keluarga-keluarga dari pihak yang suaminya kan tahu Pak gitu, ya kan? Ya pasti ya. Nah, kalau tahu biasanya bisa bocor Bu. Satu kali bisa bocor. Bisa bocor. Sebaiknya. Jadi kalau seumpama Pak, kalau harus dikasih tahu itu umur berapa Pak yang tadi saya bilang ketika anak sudah menginjak dewasa, usia dewasa. Usia dewasa itu kira-kira kalau amannya itu tadi kan yang disebut anak itu kan usia 0 sampai 18 tahun tadi kan. Berarti masa dari di atas 18 berarti termasuk kategori dewasa awal. Nah, kalau saya lebih nyaman ketika dia lulus kuliah misalkan, kita baru sampaikan. Oke. Jadi bukan masa-masa yang kecil-kecil yang kayak gitu. Jadi jangan. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Iya Pak Dedi, iya. Oke. Iya. Oh jadi itu tapi nggak harus juga ya Pak. Oke, makasih loh Pak Dedi. Ya makasih Bu, sama-sama Bu. Iya. Makasih. Oke. Ya Pak Dedi, udah waktu cuma ada 3 menit. Pak Dedi closing sama doa. Harus kita tutup karena enggak nanti saya nggak bisa pre-record di channel Bapak karena siap. Ya, silakan Pak. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tapi sebelum doa, saya berharap bahwa apa yang pelajaran kita hari ini bisa kita pahami untuk kita sama-sama menjaga dan
mengerti tentang bagaimana undang-undang perlindungan anak itu diterapkan dimulai dari keluarga, bukan dari sekolah, bukan dari gereja, bukan juga dari masyarakat. Dimulai dari sekolah, dimulai dari rumah ketika kita menjadi orang tua yang mengerti tentang bagaimana cara menjaga anak-anak kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih kesempatan malam hari ini itu kami belajar. Tuhan sudah izinkan dan kami akan mengakhiri pengajaran kami pada malam hari ini, dan boleh kami bersama-sama Tuhan menerima dengan baik, dan biarlah Tuhan pertemukan kami di waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat anugerah Tuhan menyertai setiap kami, dan kami siap untuk melanjutkan pelajaran berikutnya, dan Tuhan akan menyertai dan memberikan kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk pelayanannya yang luar biasa. Terima kasih Pak Dedi. Tuhan terima kasih Pak Bapak Dedi. Ibu semua sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Sampai baik, ketemu Bapak lagi. Ibu, setelah kelas lanjutan ini masih ada kelas lanjutan, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan, jadi Bapak Ibu tetap stay ya, di pukul 21 sebentar lagi kita akan mulai kelas pembelajaran yang baru. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.